Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 31. Akumulasi lapisan tekanan. Jun Xie tetap diam. Jika dia tidak pindah, Jun Moxi pasti akan terus menjadi seorang debauci. Jun Moxi memiliki tingkat wawasan yang mendalam? Tentu saja tidak. Namun, jika hari kebangkitan keluarga Jun tiba, Jun Xie akan tetap setia pada perannya sebagai seorang debauci. Selain itu, jika tangannya terasa gatal, maka yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh beberapa pria yang pantas mati. Bahkan jika kamu mengatakan itu, aku masih akan memilih untuk terus bermain-main sebagai orang yang tidak bermoral di masa depan. Jun Xie memandang Jun Wuyi sambil tersenyum. Selama paman ketiga sembuh, kamu akan menjadi pohon besar yang bisa melindungiku. Ketika itu terjadi, aku akan tetap menjadi Jun Moxi yang dulu. Siapa yang berani melawanku? Jun Wuyi tertawa. Melakukan apapun yang Anda inginkan? Selain itu, dari apa yang saya lihat, tidak mungkin ada orang yang bisa mendapatkan yang lebih baik dari Anda, anak nakal. Sampai sekarang, kedua perusahaan telah menyelesaikan tugas yang ditetapkan oleh Jun Xie untuk mereka. Setiap pemimpin kompi, pemimpin peleton dan pemimpin regu berdiri di depan orang-orang mereka sendiri. Jun Xie berbalik dan berjalan ke arah mereka. Mulai saat ini dan seterusnya, kedua perusahaan Anda akan memperlakukan satu sama lain sebagai saingan utama Anda. Untuk saat ini, saya tidak tahu detail tentang kalian. Itu sebabnya untuk sementara saya tidak akan memberikan instruksi pelatihan baru. Namun, selama 10 hari ke depan, semua program pelatihan Anda akan mengikuti yang asli. Jun Xie menambahkan penekanan pada nada suaranya. Setiap set pelatihan akan meningkat 3 kali lipat dari aslinya. Apakah saya membuat diri saya jelas? Masing-masing dari mereka tersentak kaget. 3 hari kemudian, akan ada kontes antar regu. Setiap peleton harus memilih regu untuk mengikuti kontes 5 hari dari sekarang. Setiap peleton memilih orang-orang terbaik Anda. Mereka kemudian akan memasuki kontes 7 hari dari sekarang. Kedua perusahaan akan mengadakan pertarungan dalam kontes antara dua perusahaan. Pemimpin perusahaan dari perusahaan yang kalah akan naik ke atas panggung, menghadapi ke-300 pria dan menamparkan wajahmu sendiri. Mengerti? Diam, aku akan mengulangi pertanyaanku. Mengerti? Jun Xie bertanya dengan sikap yang mengesankan. Dimengerti, setiap orang meraung. Kedua pemimpin perusahaan akan memimpin program pelatihan. Saya tidak peduli jenis program pelatihan apa yang Anda terapkan, saya hanya tertarik untuk melihat hasil kontes. Saya ingin melihat siapa di antara kalian yang akan naik panggung dan menamparkan diri sendiri di depan 300 orang setelah kalah dalam kontes. Kontes ini akan diadakan sebulan sekali. Pemimpin perusahaan yang menderita 3 kekalahan berturut-turut akan naik panggung telanjang dan menggonggong seperti anjing. Ketika saatnya tiba, saya akan mengumpulkan semua orang di kediaman untuk membiarkan mereka menikmati tontonan ini. Sampai sekarang, saya tidak tertarik untuk mengetahui nama Anda. Itu harus menunggu sampai setengah tahun kemudian. Saya sudah menyiapkan nama untuk kedua perusahaan. Nama perusahaan pertama adalah Sky Riders, nama perusahaan kedua adalah Pemakan Jiwa. Namun, hanya yang kuat yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan kedua perusahaan ini. Pada saat ini, tidak ada dari Anda yang memenuhi syarat. Semuanya akan tergantung pada apakah Anda dapat memenuhi persyaratan saya. Jika Anda bisa, maka saya akan menghafal semua nama Anda. Tapi jika kamu tidak bisa, maka kamu akan menjadi tidak lebih dari seonggok tulang pada saat itu. Setelah kamu kembali, kamu harus menetapkan batas waktu untuk hal-hal seperti makan atau pergi ke toilet. Mereka yang akhirnya melanggar waktu yang dialokasikan akan dihukum berat tanpa pertanyaan apapun kegiatannya. Jadwal harus ditetapkan. Setiap perusahaan harus datang dengan hukumannya sendiri. Setelah selesai, serahkan detailnya padaku. Sekarang, ikuti perintahku. Memberhentikan dua pemimpin perusahaan yang baru diangkat belum mengalami kegembiraan dipromosikan, tetapi malah ditampar dengan beban yang menyerupai perjalanan ke neraka, mengenakan wajah pahit yang mirip dengan makan labu pahit. Mereka dengan kejam membawa perusahaan mereka masing-masing pergi. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Tidak hanya mereka dibebaskan dari naik panggung untuk menamparkan diri mereka sendiri,
Mereka memiliki kesempatan untuk menyaksikan pihak yang kalah menamparkan wajah mereka sendiri. Lalu, ada pertunjukan yang lebih menarik di mana mereka harus telanjang dan menggonggong seperti anjing. Ini akan menarik. Adapun kontes, apa yang harus ditakuti? Mereka hanya perlu meningkatkan intensitas latihan mereka. Jika 3 kali tidak cukup, maka 5 kali. Jika 5 kali tidak cukup, maka 10 kali. Sebuah pelatihan di mana mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, mulai saat ini dan seterusnya. 300 penjaga rumah keluarga Jun telah secara resmi memasuki kehidupan neraka yang hidup, jauh dari tempat latihan. Kakek Jun menghela napas panjang dan dengan lembut melambaikan tangannya, mengisyaratkan Pang Tua untuk pergi bersamanya. Tuan rumah, apakah saya masih perlu meminta tuan muda datang untuk ditanyai? Apakah ada kebutuhan untuk menanyainya lagi? Biarkan saja dia melakukan sesukanya, jawab kakek Jun dengan nada suara santai, hatinya terasa sangat segar. Tuan rumah, mengapa tuan muda hanya memilih pemimpin perusahaan untuk hukuman? Bukankah sisa prajurit yang kalah harus dihukum juga? Hei, Pang Tua, jika Anda ditempatkan di posisi pemimpin perusahaan dan kompi tentara Anda hilang, sehingga Anda harus secara terbuka menamparkan wajah Anda sendiri, dan bahkan mungkin dipaksa untuk telanjang sebelum menggonggong seperti anjing, bagaimana perasaan Anda di dalam? Maukah Anda mengampuni pemimpin peleton di bawah Anda? Dengan cara yang sama, setelah pemimpin peleton memenuhi kemarahan pemimpin kompi, seberapa baik dia akan memperlakukan pemimpin pasukan di bawahnya? Setiap level membawa tingkat tekanan dan tanggung jawabnya sendiri. Setiap lapisan membawa jumlah tekanan yang lebih besar lagi. Pada saat itu mencapai tingkat prajurit biasa, tekanan yang menggelegar itu akan terakumulasi ke titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah bentuk tekanan teman sebaya yang belum pernah terdengar sebelumnya. Namun, ini adalah metode yang sangat baik untuk melatih tentara. Bagi Moxie untuk membuat rencana jenis ini, jika tentara memiliki dia sebagai seorang jenderal, dia pasti akan bersinar sebagai bakat yang hebat. Kakek Jun merasa sangat senang. Oh, jadi itu sebabnya, Pang Tua berpikir dalam hati. Langkah dari tuan muda ini cukup berbahaya. Jahat, tidak. Kakek Jun tampak seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu saat dia mengatur pikiran dan pikirannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mereka sambil membiarkan orang yang memegang kekuasaan mutlak untuk fokus pada hal-hal lain. Ini juga merupakan metode yang paling hemat biaya untuk mempekerjakan laki-laki. Dari perspektif bisnis, ini adalah metode manajemen terbaik, baik itu manajemen militer atau manajemen negara. Setidaknya, saya belum menemukan cara yang lebih baik untuk melakukannya. Bocah ini adalah sesuatu yang lain. Moxie, hehehe. Mata Jun Zantian menyipit saat wajah tuanya tersenyum tanpa menahan diri. Untungnya, Yang Mulia, Kaisar tidak menyetujui pernikahan itu. Kalau tidak, orang tua ini akan berakhir melakukan kesalahan. Jun Wui segera pergi untuk mengatur beberapa pria, menempatkan tanggung jawab pada masing-masing dari mereka untuk pergi mencari herbal. Gudang medis keluarga Jun memiliki persediaan barang yang tidak sedikit, tetapi ramuan yang terdaftar oleh Jun Xie cukup langka. Ramuan itu harus dibeli dari apotek luar. Jun Xie segera bergegas kembali ke kamarnya sendiri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa pialanya saat dia menutup pintu dan jendela sebelum duduk bersila. Hari ini, Jun Xie menghabiskan banyak waktu berjalan di jalanan. Selama periode waktu ini, dia merasakan adanya reaksi abnormal yang berasal dari kabut putih bergelombang di dalam lautan kesadarannya. Namun, yang mengejutkan Jun Xie adalah perasaan ini menghilang setelah dia sampai di rumah. Ini telah menyebabkan Jun Xie tidak sedikit terkejut. Setelah menenangkan dirinya, dia dengan hati-hati melatih seninya lagi, tetapi tidak dapat mendeteksi adanya kelainan apapun. Ini membuatnya menjadi bingung. Mungkinkah ada faktor eksternal yang berperan di sini? Ada hal lain yang menyebabkan Jun Xie menjadi sangat bingung. Saat dia tidak berlatih seninya, kabut putih akan menyembur keluar dari lautan kesadarannya tanpa disadarinya. Kabut kemudian akan mengalir di sepanjang meridian Jun Xie selama satu siklus sebelum kembali. Selama kejadian seperti itulah kabut putih akan muncul paling lama, membawa banyak manfaat bagi tubuh Jun Xie. Namun,
Setiap kali Jun Xie mencoba sepenuh hati untuk melatih seni, hanya sedikit kabut putih yang akan muncul. Namun, setelah diarahkan untuk mengalir melalui meridian Jun Xie, hasilnya lebih rendah daripada ketika muncul dengan sendirinya. Hal ketiga, yang tidak bisa dipikirkan Jun Xie, adalah seni membuka keberuntungan surga. Dilihat dari namanya dan keadaan aneh keberadaannya, keterampilan ini tentu saja luar biasa, namun, sejak dia berlatih sampai bisa merasakannya, aliran energi di dalam meridiannya tetap seukuran rambut. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan Jun Xie, dia tidak dapat meningkatkan ukurannya, meskipun jumlah kecil ini sangat padat, nyaman digunakan dan berkualitas unggul, kuantitasnya di sisi lain, meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Sebagai perbandingan, kekuatan internal yang dia miliki di kehidupan masa lalunya setebal jari, mengalir melalui meridian. Tapi, aliran energi saat ini di dalam meridiannya hanya setebal rambut halus. Ada banyak perbedaan, hampir tidak ada bandingannya. Namun, jika seseorang membandingkan kualitas antara keduanya, energi internal dari kehidupan masa lalunya mirip dengan tali rami sementara aliran energinya saat ini mirip dengan sutra surgawi legendaris, yang tidak dapat dirusak oleh pedang berharga sekalipun. Harus dicatat bahwa ini hanya perkiraan karena keduanya tidak ada bandingannya. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 32. Rindu Rumah. Aliran energi ini tampak halus, tetapi sebenarnya sangat sulit. Meskipun demikian, Jun Xie tetap tidak puas karena tingkat aliran energi ini hanya dapat dianggap sebagai tahap awal. Aliran energi ini hampir tidak dapat digunakan untuk melakukan apapun. Ini mungkin berguna dalam bermain trik dan diam-diam memengaruhi hasil saat berjudi, tetapi bagaimana dengan pertempuran hidup dan mati melawan pengguna pedang? Tingkat aliran energi ini tidak cukup, bahkan jika itu adalah sutra ulat sutra surgawi yang satu benangnya dapat menopang berat hingga 200 jin 120,9 kg, kapasitas yang sangat terpuji, Jun Xie menginginkan lebih. Dia ingin 100 atau 1000 benang itu bersatu dan menjadi sumber energi internalnya. Keinginannya untuk memelihara aliran energi menjadi lebih besar hingga mengisi meridiannya, menyebabkan Jun Xie merasa bahwa dia masih memiliki jalan yang panjang. Namun, ada satu keuntungan dalam situasinya saat ini. Dan itu adalah kemampuannya untuk menggunakan serangan diam-diam yang benar-benar misterius dan tidak terlihat. Jun Xie memejamkan matanya saat dia mengevaluasi kemungkinan penggunaan aliran energi di tubuhnya. Perlahan, ia memasuki keadaan terputus dari diri sendiri dan orang lain. Kediaman Li. Tang Wanli bergegas dengan agresif menuju kediaman Li yang didukung oleh sekelompok besar pria. Namun, dia sekarang merasa seolah-olah dia malah berlari lebih dulu ke tumpukan kapas. Kepala kediaman Li, Li Youran menerimanya dengan hangat, penuh kasih sayang dan ramah, menyebabkan kakek Tang merasa sedikit tidak nyaman, karena dia tidak dapat menemukan kesalahan untuk diperdebatkan. Meskipun dia telah memutuskan untuk menyerang, ketika berhadapan dengan senyum ramah dan tenang Li Youran, dia mendapati dirinya tidak mampu melakukannya. Namun, tindakan menahan amarah yang terpendam sangat sulit untuk ditanggung. Setelah minum secangkir teh, dia membantingnya dengan keras, mengakibatkan cangkir teh pecah berkeping-keping. Li Youran terus tersenyum lembut saat dia berkata, "Ayo, cepat siapkan secangkir teh lagi untuk duke tua." Kemudian, suaranya tiba-tiba menjadi berat. "Aku terlalu ceroboh sebelumnya. Cepat, ambil teh Hanyan kelas atas dari kamar kakekku. Saya ingat kakek saya pernah menyebutkan bahwa teh favorit duke Tang adalah teh Hanyan kelas atas." Setelah selesai menginstruksikan para pelayan, dia merendahkan suaranya lagi, menatap kakek Tang Wanli dengan tatapan meminta maaf. "Duke senior, junior ini menginstruksikan anak buah saya atas nama Anda sebelumnya. Saya harap Anda tidak keberatan. Juga, jika junior ini melakukan kesalahan, tolong tunjukkan itu. Saya akan segera meminta para pelayan untuk mengubahnya untuk Anda." Kakek Tang menatap dengan mulut terbuka lebar, seperti anjing yang menggigit landak.
Dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah terdiam lama, dia akhirnya bertanya. Bawa Li Feng, Li Zhen, ketiga binatang kecil itu ke sini sekarang. Senior ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Li Youran mengungkapkan ekspresi enggan yang jelas di wajahnya. Untuk dapat menerima petunjuk dari senior Duke tentu merupakan berkah bagi para junior itu. Namun, waktu senior Duke sedikit meleset. Ketiganya telah melakukan kesalahan dan saat ini sedang menjalani hukuman disiplin. Bolehkah saya meminta Duke untuk menunjukkan kebaikan dan menunggu sebentar sampai mereka bertiga menyelesaikan hukuman mereka sebelum datang untuk menerima petunjuk Anda? Anggota keluarga Tang yang mendengar ini menjadi terkejut. Seluruh kelompok orang menuju ke aula disiplin Li Residence. Melihat bagaimana Li Feng dan dua lainnya dipukuli menjadi kekacauan berdarah, kakek Tang yang meluap-luap dalam kemarahan mendapati amarahnya mereda hingga setengahnya. Dia memutuskan untuk hanya mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Namun, dia mendengar dari mereka bahwa sumber masalah ini adalah keluarga Meng. Meng Haizu sebenarnya telah lama mendambakan tunangan Tang Yuan. Adapun Li Zhen dan dua lainnya, mereka dihukum karena keterlibatan mereka dalam masalah ini. Mendengar semua ini, kemarahan kakek Tang terhadap keluarga Li sebagian besar hilang. Namun, kemarahannya terhadap keluarga Meng melonjak ke ketinggian baru yang menggelegar. Setelah dengan cepat mengucapkan selamat tinggal, kakek Tang segera memimpin anak buahnya kembali ke atas kuda dan melesat menuju keluarga Meng. Li Youran secara pribadi menemani mereka keluar. Wajahnya menunjukkan ekspresi menyesal saat dia terus meminta maaf karena menjadi tuan rumah yang buruk. Dia dengan sungguh-sungguh mengucapkan selamat tinggal pada mereka saat dia melihat kakek Tang memimpin kelompoknya pergi. Meluruskan dirinya, wajah Li Youran dengan cepat mengungkapkan sedikit senyum elegan. Di matanya, rasa dingin yang aneh juga muncul untuk sesaat sebelum menghilang. Mengangkat jubahnya, dia memasuki kediaman. Tindakannya tidak tergesa-gesa dan santai. Tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan. Langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Tiba-tiba, guntur pecah dan hujan mulai turun. Saat hujan turun semakin deras, seolah-olah langit dan bumi telah menjadi satu. Li Youran tiba-tiba berhenti berjalan. Mengangkat kepalanya, dia mengamati tirai hujan. Dia tertawa ringan sambil menggelengkan kepalanya dan berbisik. Sepertinya Duke Tang harus memperpanjang masa tinggalnya di Meng Fami. Hahaha. Little keduduk di jendela, tangannya memegang pot dupa saat dia menatap keluar ke arah hujan lebat. Matanya sudah menjadi basah. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Jun Xie menegakkan dirinya dan berjalan di belakang Little ke. Dia dengan lembut bertanya, "Kekecil, apa yang kamu pikirkan?" Little ke berteriak kaget. Berbalik, dia sejenak bingung sebelum dia menegakkan dirinya dan membungkuk. "Tuan muda, apa yang kamu pikirkan?" Jun Xie pergi ke samping dan duduk di kursi. Dengan kekuatan kebiasaan, dia mengangkat kakinya. Mengamati Lolita kecil di depannya, dia adalah gadis kecil yang lembut dan menyenangkan. Jun Xie selalu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Itu juga mengapa dia merasa khawatir setelah melihatnya dipenuhi dengan pemikiran yang mendalam. Aku sedang berpikir. Dalam waktu beberapa hari, festival musim gugur akan tiba. Mata Little ketampak hampir menangis. Saya masih ingat, 3 tahun lalu saat festival musim gugur. Ketika saya berusia 9 tahun, saya pergi bersama ayah dan ibu saya. Saat itu, aku sangat ceria, sangat bahagia ayah, ibu. 2 tetes besar air mata jatuh ke tanah. Dia tidak bisa lagi melanjutkan kalimatnya. Lalu di mana ayahmu sekarang? Tepat ketika Jun Xie mengajukan pertanyaan ini, dia ingat bahwa ayah Little Ke adalah pemimpin pasukan yang melayani di bawah keluarga Jun. Dia telah mengikuti kakak laki-laki Jun Moxi, Jun Moyu, untuk ekspedisi. Tidak pernah kembali, ibu Little Ke akhirnya meninggal karena sakit karena kesedihan dan terlalu banyak bekerja. Sebelum kematiannya, dia mengirim Little Ke Jun Residence, memohon kepada keluarga Jun untuk merawat putrinya. Sampai sekarang, Little Ke adalah seorang yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Memikirkan kembali, bocah Jun Moxi itu selalu memperlakukan Little Ke dengan buruk, mengutuknya sepanjang waktu, tetapi dia malah bertahan dengan tenang.
Jun Xie tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Sambil mendesah ringan, dia mengulurkan tangan dan membelai kepalanya, tetapi tetap diam. Mendengar kata festival musim gugur, dia menghitung hari dan akhirnya menyadari bahwa festival pertengahan musim gugur akan segera tiba. Hati Jun Xie tiba-tiba terasa masam. Sepertinya saya harus merayakan festival tradisional Tiongkok ini sendirian di dunia ini. Little merasa Jun Xie dengan ringan membelai rambutnya, cara perawatannya ternyata sangat lembut. Meskipun dia tidak berbicara sepatah kata pun, dia bisa merasakan belas kasihan dan permintaan maaf yang tulus dari Jun Xie. Semburan kehangatan tiba-tiba menyelimutinya, seolah-olah seorang adik perempuan yang telah meninggalkan rumah tiba-tiba menabrak kakak laki-lakinya. Hatinya dibanjiri dengan perasaan yang lembut dan ramah. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ba Asteris Ngan yang selalu mengutuknya saat ini, menjadi satu-satunya orang yang paling dekat dengannya. Perubahan perasaan ini sangat tidak terduga dan aneh. Dia tidak bisa membantu tetapi menyandarkan tubuh kecilnya lebih dekat ke tubuh Jun Xie. Merasakan kehangatan dari tubuh Jun Xie, dia merasa seolah-olah hujan deras di luar telah menjadi sesuatu yang tidak lagi dia khawatirkan. Setelah waktu yang lama berlalu, Jun Xie membelai rambut Little lagi dan berkata, "Istirahat yang baik. Lebih baik jika Anda pergi tidur. Aku akan keluar sebentar." "Tuan muda, saat ini sedang hujan lebat. Kemana kamu pergi?" Little merasa bingung dan menjadi khawatir. "Bagaimana jika kamu jatuh sakit karena hujan? Aku akan menyiapkan perlengkapan hujan untukmu. Aku akan baik-baik saja." Jun Xie tersenyum tipis, wajahnya dicat dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia meraih topi hujan bambu dan meletakkannya di kepalanya sebelum membuka pintu, menuju ke hujan lebat dengan perawakan lurus. Wajah Little dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia bisa merasakan bahwa saat ini tuan muda sedang menderita rasa sakit dan penderitaan yang tak terkatakan. Merasakan emosi Jun Xie yang terganggu, pagoda Hongjun di dalam lautan kesadarannya bangkit dan mulai memancarkan kabut putih. Kabut putih kemudian mengalir melalui darah Jun Xie dan aliran qi saat itu membuat siklus melalui meridian Jun Xie, seolah-olah mencoba mengangkat keadaan melankolis Jun Xie saat ini. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 33. Toko kecil di dalam hujan deras. Kendi hujan berderai di topi hujan bambu. Jun Xie meninggalkan Jun Residence dengan cepat melalui pintu samping dan berjalan ke jalan utama. Jalan utama yang tadinya ramai dengan aktivitas dan pejalan kaki, kini kosong karena hujan deras yang tiba-tiba. Toko-toko di kedua sisi penuh dengan kerumunan orang. Sesekali, suara tawa atau kutukan terdengar dari toko-toko. Di bawah hujan lebat, suara bising itu seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi. Jun Xie berjalan sendirian di tengah hujan lebat, menyaksikan hujan berubah menjadi tirai antara surga dan bumi. Saat hujan rintik-rintik di topi hujan bambunya, Jun Xie merasakan ketidakberartian dan kesepiannya sendiri. Jadi bagaimana jika dia adalah pembunuh nomor satu di dunia dalam kehidupan masa lalunya? Jadi bagaimana jika dia telah diberikan kesempatan besar untuk melampaui kematian, bertransmigrasi ke dunia yang berbeda? Jadi bagaimana jika dia berhasil mendapatkan harta karun misterius yang tak terukur, pagoda Hongjun? Jadi bagaimana jika dia memiliki kesempatan untuk mempraktikkan seni membuka keberuntungan surga yang misterius? Pada akhirnya, dia hanyalah tetesan air di tengah lautan antara surga dan bumi. Begitu kecil, begitu menyendiri, begitu sendiri. Para pendahulu tidak akan pernah bertemu nenek moyang mereka, penerusnya tidak akan pernah bertemu dengan keturunannya. Dengan santai mempelajari surga dan bumi, namun sendirian dan lebih rendah, Jun Xie tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa dia seharusnya menulis puisi ini. Lahir di dunia lain, dia benar-benar seorang pria tanpa prioritas dan tanpa keturunan sejati. Yan dan Huang di dunia ini tidak lain adalah dirinya sendiri. Hujan deras dan kabut yang menyertainya sangat deras. Air menutupi setiap inci tanah,
hujan dan kabut mengaburkan langit, menyebabkan segalanya menjadi ilusi dan kabur. Bahkan hujan deras di sekitarnya tampaknya telah kehilangan suaranya. Jun Xie tiba-tiba merasa seolah-olah semuanya adalah mimpi. Setiap orang dan setiap masalah tidak ada lagi. Hanya ada dia, berjalan sendirian di tengah hujan lebat. Jun Xie tiba-tiba merasa seolah-olah dia adalah hantu. Atau mungkin dia hanya berjalan dalam tidur. Langkah kakinya yang berat bergema di tengah hujan. Namun kedengarannya begitu jauh. Perasaan yang tidak lengkap ini menyebabkan Jun Xie yang merupakan seorang pembunuh berdarah dingin merasa rentan dan lemah. Dia tiba-tiba menemukan dirinya menghadapi tempat yang gelap dan menyadari bahwa dia secara tidak sadar telah keluar dari jalan utama menuju gang sempit. Di tengah hujan, sebatang bambu berdiri miring dari sebuah toko. Dipilih karena tergantung mencolok. Dari dalam tercium aroma anggur. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan kesedihan adalah dengan menutupnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kekhawatiran adalah anggur. Jun Xie ragu-ragu sejenak sebelum masuk ke toko anggur. Toko itu hampir tidak memiliki siapapun di dalamnya. Itu memiliki 15 meja, namun semuanya kosong. Mengingat betapa derasnya hujan, wajar saja jika bisnis toko terpengaruh. Apalagi jika mengingat betapa kecilnya toko ini. Tapi, di sudut toko, satu orang duduk. Mengenakan topi hujan bambu yang menutupi wajah, dia duduk dan membantu dirinya sendiri. Dia tampaknya menghibur dirinya sendiri, tetapi sepertinya dia merasa kesepian dan kesepian. Jun Xie secara acak memesan 2 lauk pauk dan sebotol anggur. Dia kemudian duduk diam di sudut, membantu dirinya sendiri untuk itu juga. Dia sendirian di sebuah toko kecil di tengah hujan lebat. Cangkir ini saya bersulang untuk mereka yang telah saya bunuh di kehidupan sebelumnya. Maafkan saya, karena tidak ada kesempatan bagi Anda untuk membalas dendam. Meneguk, cangkir ini saya bersulang untuk mereka yang hidupnya akan saya ambil dalam hidup baru saya. Maafkan aku, karena kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Bersulang, cangkir ini saya bersulang untuk guru saya dan sesama saudara dan saudari. Saya berharap Anda sukses dalam misi Anda. Semoga Anda semua bisa pensiun dini dan menjalani kehidupan yang damai. Cangkir ini saya panggang. Jun Xie minum sendirian, satu demi satu cangkir. Tanpa membuat satu suara pun, dia menuangkan semua emosinya, semua ratapannya, semua kesepiannya ke dalam cangkir anggur dan meminum semuanya. Semuanya mengalir bersama dengan anggur ke perutnya, mulai hari ini dan seterusnya. Di dunia ini, aku Jun Moxi, Jun Xie. Pembunuh nomor 1 dari dunia lain tidak lebih dari ingatan yang jauh. Anggur dari toko kecil itu tidak ada yang luar biasa. Rasanya agak lemah rasanya. Sebagai seseorang yang terbiasa minum anggur bermutu tinggi, anggur ini sebenarnya agak sulit untuk diminum Jun Xie. Namun, pikiran Jun Xie saat ini tidak mempertimbangkan apakah anggurnya enak atau tidak. Bahkan jika dia diberi anggur peri surgawi, dia tidak akan bisa mencicipinya. Yang bisa dia rasakan sekarang hanyalah kepahitan, kegetiran dan kesedihan. Di dalam dunia yang tidak dikenal ini akan menjadi satu-satunya saat dia menikmati perasaan lemah ini. Mulai sekarang, saya akan membuat jalur dari Raja Jahat, jalan berdarah besi. Mulai saat ini, saya akan memanfaatkan gunung tulang dan lautan darah dari masa lalu saya untuk mencapai reputasi saya yang tak tertandingi sebagai Raja Jahat sekali lagi. Raja Jahat dunia lain adalah aku, Moxi. Namun cangkir lain jatuh. Tetapi Jun Xie belum merasa mengantuk. Dia hanya terus menuangkan satu cangkir demi satu. Meneguknya, Jun Xie tidak menyadari bahwa tindakan anehnya di mana dia membuang semua yang dia temui ke samping. Seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia ini. Telah benar-benar memisahkannya dari segalanya. Langit, tanah, angin, hujan, itu adalah kesepian independen dari seseorang yang ditinggalkan oleh dunianya sendiri. Perasaan samar kegembiraan, kesendirian dan kesepian, semua menyatu sempurna menjadi satu di tubuhnya. Hanya pada saat inilah Jun Xie tetap menjadi Jun Xie, pembunuh misterius nomor 1 dan bukan Jun Moxi. Di sudut toko, satu-satunya pelanggan yang hanya melirik Jun Xie ketika dia masuk sekarang menatap Jun Xie dengan saksama. Dia menyaksikan Jun Xie duduk sendirian, meminum kesedihannya, memancarkan bentuk kesepian yang elegan. Toleransinya yang dalam dan jauh melampaui rata-rata orang, menyebabkan dia menjadi penasaran.
Junxie sendiri tidak tahu berapa banyak anggur yang dia minum, dia hanya terus mengangkat cangkirnya. Saat dia hendak minum secangkir lagi, dia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara. Saudara ini adalah peminum yang luar biasa. Sekarang hujan deras di luar, hanya ada kami berdua di sini. Karena kita memiliki pertemuan yang menentukan, bagaimana menurutmu kita minum bersama? Junxie mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pelanggan telah meletakkan topi hujan bambunya, memperlihatkan wajah yang bermartabat, menunjukkan aura bergengsi tanpa marah. Tatapannya selembut air saat dia tersenyum pada Junxie. Junxie tertawa. Dia mengulurkan tangan, melepas topi hujan bambu di kepalanya, dan membiarkannya tergantung di belakang. Angin dan hujan musim gugur yang cemas membuat manusia berhenti. Bagi kita untuk bertemu di sini seperti ini memang pekerjaan takdir. Karena ini adalah takdir, mengapa kita tidak minum bersama? Datang. Pihak lain tidak menyangka Junxie begitu muda dan sejenak terkejut sebelum tertawa. Memang, mengamati nasib lebih baik daripada memberikan penghormatan. Dia kemudian memesan beberapa hidangan lagi dan 2 kendi anggur. Sambil memegang cangkir anggur, dia datang dan duduk di depan Junxie. Dia tersenyum dan bertanya, "Anak muda yang luar biasa sepertimu benar-benar langka di kota ini. Saya ingin tahu dari keluarga besar mana generasi muda ini berasal?" "Generasi muda keluarga hebat?" Junxie tertawa dan menjawab dengan jijik. "Mengambang tanpa nama di dunia, memperlakukan dunia manusia sebagai permainan, jangan tanyakan namanya kepada tuan-tuan. Mungkinkah di mata saudara ini, hanya seseorang dari keluarga besar yang bisa memiliki sikap yang luar biasa? Oh, hehe, ini benar-benar kesalahan saya. Kalau begitu tolong pertimbangkan piala ini sebagai hukumanku." Pria paruh-baya itu mengangkat cangkirnya dan meneguknya, gerakannya santai dan bebas dari perawatan. Mengamati wajahnya, Junxie sejak itu menyimpulkan bahwa orang ini bukan orang biasa. Aura yang terpancar dari alisnya kaya dan memaksa. Setiap gerakan yang dilakukan sangat elegan, menunjukkan keterampilan dan perhatian yang luar biasa. Beberapa kekuatan spiritual terus menyelidik di dalam toko kecil dari luar, diyakini dari pengawal orang ini. Orang ini pasti seseorang dengan kedudukan tinggi dan tidak mudah untuk ditemui. Melihat orang seperti itu mengakui kesalahannya sendiri terhadap orang acak dan bahkan tersenyum saat dia menghukum dirinya sendiri, Junxie merasakan pendiriannya terhadap orang ini berubah. Saya meminta nama terhormat adik laki-laki." Pria itu meneguk anggur saat dia melihat Junxie. Aura ketidakpedulian Junxie menyebabkan pria ini menjadi sangat tertarik dengan identitasnya. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 34. Kata-kata yang tidak menyenangkan. Berkeliaran di dunia, haruskah pertemuan kebetulan akhirnya menjadi kenalan? Apa yang Anda dan saya harapkan adalah dapat minum anggur dengan bahagia. Setelah selesai minum, kita akan berpisah dan mungkin tidak akan pernah melewatkan hari ini. Nama hanyalah sebuah tanda. Apakah akan menjadi keberuntungan jika Anda bisa mengingatnya? Apakah akan menjadi kemalangan jika Anda melewatkannya? Junxie tetap tenggelam dalam kesedihannya. Secara alami, dia tidak akan memberikan nama aslinya. Jika dia mengucapkan kata-kata Junmoxi, siapa yang tahu apakah pria ini akan panik dan melarikan diri bahkan dalam hujan lebat ini? Bagaimanapun, reputasinya yang terkenal sebagai seorang debauci dapat dianggap sebagai objek yang cukup mematikan. Mengambang tanpa nama di dunia, memperlakukan dunia manusia sebagai permainan, jangan tanyakan namanya kepada tuan-tuan. Berkeliaran di dunia, haruskah pertemuan kebetulan akhirnya menjadi kenalan? Pria paruh-baya itu mengulangi kata-kata itu. Dia tidak bisa membantu tetapi tergerak oleh kata-kata itu. Kalimat yang bagus, sebuah kalimat yang benar-benar bagus. Saya tidak menyangka bahwa saudara muda ini dapat mengucapkan kata-kata yang begitu hebat. Bahkan seorang sarjana terpelajar pun tidak dapat meniru prestasi ini. Sepertinya aku bersikap kasar lagi. Melihat Junxie, dia tertawa santai. Logika adik kecil itu masuk akal,
Akulah yang terlalu kaku dalam mengikuti adat. Aku bersedia menerima piala lagi sebagai hukuman. Jun Xie buru-buru menghentikannya. Kamu terus minum ke kiri dan ke kanan sementara aku bahkan belum minum satu cangkir pun. Anda tidak secara kebetulan hanya menemukan alasan untuk minum lebih banyak daripada saya, kan? Pria itu menjadi terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia meneguk cangkirnya sebelum menyeka mulutnya. Meskipun anggur ini tidak bernama, itu masih bisa dianggap sebagai anggur yang baik. Kuat dan pedas, seorang pria sejati harus minum anggur ini, benar. Demi minum lebih banyak anggur ini, mencari alasan lagi bukanlah apa-apa. Anggur ini dianggap anggur yang baik. Jun Xie mencibir. Saya berkata saudara, mungkinkah Anda tidak pernah minum anggur yang enak? Anggur ini hanya sesuatu yang Anda minum sedikit ketika Anda tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Jika jenis anggur ini dapat dianggap sebagai anggur yang baik, maka bukankah akan ada banyak anggur yang baik di dunia ini? Mata pria itu berbinar saat dia berkata. Toko anggur Old Song mungkin tidak besar, tetapi anggur ini sangat terkenal di kota ini. Semua pecinta anggur memperlakukannya dengan hormat. Jika hari ini tidak hujan, maka tempat ini akan menjadi rumah yang penuh sekarang. Itu juga mengapa Anda dan saya dapat menikmati anggur ini hari ini. Ini adalah hari keberuntungan bagi Anda dan saya. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi Old Song hanya menjual 20 kendi anggur per hari, 10 di sore hari dan 10 di malam hari. Dia tidak akan menjual kendi lagi. Jika kata-kata Anda didengar oleh lagu lama, saya khawatir dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Hahaha, kamu benar-benar orang yang hebat. Memikirkan bahwa kamu dapat membuatku tersenyum pada saat aku merasa sangat tertekan. Jun Xie awalnya tidak ingin tertawa, tetapi tidak bisa lagi menahannya saat ini. Betapa menggelikan, anggur lemah seperti itu sebenarnya memiliki persediaan terbatas. Anggur yang dimiliki tuan muda ini sebelumnya setidaknya 100 kali lebih kuat dari ini. Kata-kata ini sama sekali tidak sombong. Kekuatan anggur ini paling banter hanya 20% dari anggur sorghum. Dari segi kualitas, anggurnya juga sedikit keruh. Untuk Jun Xie yang terbiasa minum anggur terbaik dunia di kehidupan masa lalunya, anggur ini memang lebih rendah. Bahkan, orang-orang dari era modern bahkan mungkin tidak mau minum anggur ini. Lagi pula, anggur itu tampak keruh, seolah-olah kurang higienis. Wajah pria paruh baya itu menjadi agak tidak sedap dipandang. Adik laki-laki, saya dapat melihat bahwa Anda adalah seorang sarjana yang elegan. Tetapi bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti ini? Nasi bisa dimakan dengan cara apapun yang kita suka. Tapi hal yang sama tidak bisa dilakukan dengan kata-kata, bahkan jika Anda membandingkannya dengan anggur istana kerajaan. Ini, saya juga memiliki kesempatan untuk mencobanya. Sebagai perbandingan, itu hanya memiliki rasa kemewahan ekstra, dan malah kurang pedas dan kuat. Ini memiliki kemampuan kurang untuk membangkitkan darah pria. Menurut saya, wine ini adalah wine berkualitas yang jarang ditemukan di dunia ini. Adik laki-laki, mengatakan hal-hal seperti anggur yang pernah kamu coba sebelumnya 100 kali lebih kuat dari anggur ini terlalu banyak. Hehe, oh, Anda tidak percaya padaku? Jun Xie menatapnya dengan mata miring. Jika kamu tidak percaya padaku, maka jadilah itu. Aku tidak punya alasan untuk membuatmu percaya padaku. Hahaha, namun minum anggur, hahaha. Saudara, apakah Anda tahu apa artinya minum anggur? Apakah Anda tahu apa yang diperlukan agar seseorang dianggap minum anggur? Hahaha, pria paruh baya itu mengerutkan kening dan tidak bisa berkata-kata. Dalam benaknya, dia mulai menyesal datang. Anak ini terlalu abnormal, dia datang dengan niat baik, namun anak ini tidak menunjukkan penghargaan sama sekali, belum lagi. Dia bahkan sangat tidak sopan. Bahkan jika dia berbakat, dia tetaplah seorang sarjana yang sombong dan tidak terkendali. Akan sulit baginya untuk menjadi talenta terkenal yang hebat. Jun Xie mengeluarkan heng dan berkata dengan suara rendah. Tindakan minum anggur yang sebenarnya adalah minum dalam emosi seseorang, atau bahkan pikiran seseorang. Menuangkan anggur ke dalam perut saja tidak dapat dianggap sebagai tindakan meminum anggur. Itu hanyalah tindakan membuang-buang anggur yang baik. Anggur, oh, anggur sayang, untuk berpikir bahwa tidak hanya tidak ada anggur yang baik di dunia ini, juga tidak ada yang mengerti anggur. Apalagi tindakan minum anggur, tidak ada yang namanya mencicipi anggur. Tidak ada yang namanya apresiasi untuk anggur. Orang bijak yang berbudi luhur di masa lalu semuanya adalah sosok yang menyendiri.
hanya peminum yang meninggalkan nama mereka. Betapa menyedihkan, di dunia yang luas ini, tidak ada satupun peminum yang dapat ditemukan. Betapa dunia yang meliputi kesedihan, betapa tidak pantasnya. Setelah meminum secangkir kesedihannya, Jun Sie berdiri. Mengangkat kepalanya, dia tertawa panjang. Jarak yang sangat jauh 1 juta li, lautan umat manusia yang berjumlah lebih dari ratusan juta. Namun, tidak ada satupun yang dapat menemani saya saat saya minum. Dan tidak ada satupun anggur yang layak membuat saya gembira saat saya minum. Dunia ini terlalu menyedihkan, ahaha. Ketika minum anggur dengan teman dada, 1000 cangkir terlalu sedikit. Ketika kata-kata yang dipertukarkan tidak menyenangkan, bahkan sedikit terlalu banyak. Ketika anggurnya tidak enak, orang-orang menjadi lelah. Di manakah makna minum yang demikian? Aku akan pergi. Jenis anggur inferior ini, sebenarnya anggur edisi terbatas. Ketika saya menunjukkan inferioritasnya, seseorang benar-benar keberatan. Apa-apaan, hati Jun Sie dipenuhi amarah. Dia merasa seperti sedang memainkan kecapi untuk sapi. Dunia ini sepertinya tidak terdiri dari apapun kecuali udik desa. Bagaimana orang seperti itu layak menemaniku? Raja jahat saat aku minum. Sebuah ingot perak jatuh ke meja dengan suara pa. Jun Sie kemudian berjalan keluar pintu dengan tawa bangga. Tubuhnya menembus kabut tebal yang dipenuhi hujan, menghilang dalam sekejap. Bahkan dengan tingkat karakternya, pria paruh baya itu mendapati dirinya agak marah. Anak muda ini masih sangat muda, namun dia sangat sombong. Tidak peduli apa, dia masih seseorang dengan identitas yang tinggi. Memikirkan bahwa anggur yang paling dia sukai dan anggap sebagai yang terbaik sebenarnya kurang berharga daripada trust bagi anak muda itu. Bukankah itu hanya menyiratkan bahwa dia, namun, hatinya sedikit iri dengan sifat Jun Sie yang riang dan disengaja, kepribadian yang sombong dan arogansi yang tak terkendali. Kapan saya bisa menjalani kehidupan seperti itu? Kota ini seperti sangkar besar. Meskipun dia tampak tidak terkendali dan sombong, keterus-terangan ini mungkin bukan karakter aslinya. Orang bijak yang bajik di masa lalu semuanya adalah sosok yang menyendiri. Hanya peminum yang meninggalkan nama mereka, kalimat yang bagus. Pria paruh baya itu merenung dalam diam, mengangkat cangkirnya untuk minum. Mungkinkah itu efek psikologis? Atau ada alasan lain? Anggur ini, yang selalu dia rasakan tidak cukup untuknya, tiba-tiba terasa lebih sulit untuk ditelan. Dikatakan bahwa orang dahulu menciptakan puisi untuk setiap 7 langkah yang mereka ambil. Saya selalu berpikir mereka hanya menyanjung orang dahulu. Tampaknya puisi untuk setiap 7 langkah memang tidak berlebihan, terutama 2 kalimat terakhir. Ini benar-benar sesuatu, dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ketika minum anggur dengan teman dada, 1000 cangkir terlalu sedikit. Ketika kata-kata yang dipertukarkan tidak menyenangkan, bahkan sedikit terlalu banyak tidak buruk sama sekali. Sarjana ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Karena itu, pria paruh baya itu tiba-tiba menatap kosong saat dia memikirkan sesuatu. Lalu dia tertawa. Ba asteris ngan ini. Dia sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa aku bukan sahabat karibnya dan bahwa kata-kata yang kami ucapkan tidak menyenangkan. Haha, dia benar-benar mengutukku sebelum pergi. Menggunakan metode tidak langsung untuk mengutukku, dia adalah seorang sarjana yang benar-benar terpelajar. Namun, di seluruh kerajaan Tianxiang ini, satu-satunya orang lain yang berani mengutukku secara terbuka seperti ini hanyalah saudara kerajaanku. Bocah ini benar-benar membuatku merasa segar kembali. Dalam hidupnya, Jun Sie telah memiliki banyak jenis label yang ditempatkan padanya, seorang pembunuh gila, iblis haus darah dan nama-nama tak terhitung lainnya. Namun, cendekiawan terpelajar ini bukan salah satu dari mereka. Bahkan Jun Sie tidak dapat membayangkan bahwa ingatannya akan kenangan lama dan beberapa syairnya yang berurutan telah menyebabkan dia dicap sebagai cendekiawan terpelajar. Belum lagi, dia diyakini secara tidak langsung mengutuk orang lain saat melakukannya. Jika dia tahu tentang ini, dia akan dipenuhi dengan perasaan konyol. Jika Jun Sie ingin mengutuk seseorang, maka dia pasti akan menunjuk hidung orang itu ketika melakukannya. Apa maksudmu kutukan tidak langsung? Bagi Jun Sie, bahkan tindakan mengutuk seseorang secara langsung tidak akan cukup. Pria paruh baya itu tertawa sebentar.
Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Berbalik, dia melihat seorang lelaki tua kurus-kurus yang tampak layu menatap dengan mata redup ke arah yang diambil Jun Xie. Dia berdiri tak bergerak, wajahnya menunjukkan penyesalan. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 35. Bertemu dalam hujan. Lagu lama, ada apa denganmu? Apakah kata-kata anak nakal itu memprovokasi Anda sampai menjadi kacau balau? Pria paruh baya itu dengan anggun mengangkat kendi anggur, menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Dia hanya seorang sarjana muda yang tidak terkendali yang mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Anda adalah seseorang dengan tingkat toleransi yang tinggi. Tidak perlu bagi Anda untuk menjadi begitu picik tentang hal itu. Dia mungkin tidak mengenali betapa bagusnya anggurmu, tapi aku tahu. Yang mulia mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi anggur yang baik ini adalah pencapaian saya yang paling membanggakan, akumulasi dari seluruh hidup saya. Adapun yang lain, mereka tidak lebih dari hal-hal dari masa lalu. Ketika saya mendengar bocah kecil itu memperlakukan anggur saya dengan jijik, yang saya lakukan hanyalah tertawa dan mengabaikannya. Old Song menatap ke arah yang ditinggalkan Jun Xie dengan tatapan kosong dan terganggu. Sayang sekali ketika saya keluar setelah mendengar kalimat terakhirnya, dia sudah pergi. Ketinggalan bertemu dengan sesama teman yang mengerti dunia anggur, sayang sekali. Seorang teman yang mengerti anggur? Kasihan. Pria paruh baya yang dipanggil sebagai Yang Mulia terkejut. Memang, itu sangat disayangkan. Lagu lama mengangguk tanpa ragu-ragu. Untuk bisa mengucapkan kata-kata itu, anak muda ini telah membuktikan dirinya sebagai seseorang yang mengerti anggur. Dia kemudian bergumam. Tindakan minum anggur yang sebenarnya adalah minum dalam emosi seseorang, atau bahkan pikiran seseorang. Menuangkan anggur ke dalam perut saja tidak dapat dianggap sebagai tindakan meminum anggur. Itu hanyalah tindakan membuang-buang anggur yang baik. Seseorang yang memahami tindakan meminum wine, arti dari wine tasting, apresiasi wine, melewatkan pertemuan dengan sesama teman yang memahami wine adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Melihat sekeliling, topi hujan bambu yang ditinggalkan Jun Xie tanpa sadar telah menghilang. Mata Old Song berkedip, pupil matanya tiba-tiba berkedip dengan warna biru pucat. Sayangnya, yang dipanggil sebagai Yang Mulia, sedang menatapnya dari belakang dan tidak menyadarinya. Kuning untuk peringkat bumi, biru untuk peringkat langit, lagu lama yang tampak sangat berantakan dan hanya tahu cara menyeduh anggur ini diam-diam adalah ahli peringkat Sky Swan, berdiri di bawah hanya dewa tertinggi Swan. Para ahli langit Swan dapat dianggap sebagai puncak keberadaan di benua Swan-Swan. Orang terhormat seperti itu sebenarnya tinggal di toko anggur yang begitu kecil dan terpencil, sangat disayangkan. Jika Jun Xie tidak pergi, dia akan dapat menemukan aspek luar biasa dari lagu lama ini dengan perasaan spiritual yang unik ini. Dia pasti akan menangkap cinta adiktif Old Song dari anggur yang baik. Sayangnya, Jun Xie sudah lama pergi, bahkan bayangannya pun tidak dapat ditemukan. Setelah meninggalkan toko anggur, Jun Xie berjalan perlahan, hati dan pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Dia muncul dari keadaan aneh yang dia alami. Negara bagian itu bisa dianggap sebagai representasi dari Raja Jahat, Jun Xie. Keadaan itu melambangkan emosi sejati Raja Jahat dari masa lalu, yang hanya memandang rendah dunia, tidak menunjukkan rasa takut untuk menyinggung orang lain. Dia akan mengatakan apapun yang ingin dia katakan, melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Bahkan jika itu berarti memilih jalan yang berbeda dari puluhan ribu orang. Evil Monarch dengan bangga akan terus maju, berdiri sendiri melawan dunia, bertindak berdasarkan keinginannya sendiri. Tidak peduli dengan keraguan, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Jika dunia memilih untuk memuji saya dan mengangkat reputasi saya ke langit, saya hanya akan menerimanya sambil mempertahankan hati nurani yang bersih. Jika dunia memilih untuk mengutukku, aku juga akan menerimanya sama saja. Kepribadiannya yang sesat inilah yang membawa nama Evil Monarch. Tetapi setelah melampiaskan beberapa rasa frustrasinya, Jun Xie yang telah menenangkan diri secara alami akan memilih untuk menghentikan sentimen yang dia rasakan sebagai Raja Jahat. Menenangkan dirinya,
dia menatap hujan lebat dan memutuskan bahwa tidak ada tempat yang baik untuk pergi dalam hujan lebat ini. Karena tidak ada tempat yang baik untuk pergi, dia berbalik dan menuju rumahnya sendiri. Saat dia hendak berbelok ke sudut jalan, Junsie tiba-tiba terkejut dan memperlambat langkahnya. Suara teredam rendah datang dari luar sudut. Jika bukan karena telinga Junsie lebih tajam dibandingkan dengan rata-rata orang, dia tidak akan pernah mendengarnya di tengah hujan yang begitu deras. Suara itu berkata, "Kami akhirnya berhasil. Jika bukan karena hujan deras ini, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan ini untuk menyentuh barang keluarga Tang ini. Ini adalah berkah surgawi, keluarga Tang." Junsie merasa terkejut saat dia langsung memikirkan keluarga Tang Yuan. Merenungkan hal ini, dia menggerakkan tubuhnya, menggunakan hujan lebat sebagai penutup dan menyembunyikan dirinya di balik dinding dengan sekejap. Dindingnya adalah dinding tanah, tidak tinggi menurut standar biasanya dan tidak mampu menyembunyikan seluruh orang. Namun, itu memberikan perlindungan yang sangat baik dalam hujan lebat ini, yang dipenuhi kabut. Belum lagi, orang-orang di depan bahkan tidak menyadari keberadaannya. Dia perlahan melepas topi hujan bambu dan segera direndam dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam air. Hal ini dikarenakan suara yang dihasilkan dari hujan yang mengenai topi hujan bambu berbeda dengan suara yang dihasilkan dari hujan yang mengenai dinding tanah. Junsie mau tidak mau harus berhati-hati. Tentu saja, masih ada perbedaan halus dalam suara yang dihasilkan dari hujan yang mengenai tubuh dibandingkan dengan menabrak dinding tanah. Namun, jika dibandingkan dengan topi bambu, perbedaan ini jauh lebih kecil. Di tengah suara terengah-engah dari hu-hu, kira-kira 6 orang berjalan maju. Tampaknya membutuhkan usaha keras untuk berjalan. Tak satu pun dari mereka yang berpikir bahwa mungkin saja seseorang berada di sekitar jalan utama dalam hujan lebat ini. Salah satu dari mereka yang memegang bungkusan, berbalik dan berkata, "Hal ini sudah direncanakan sejak lama, tetapi tidak pernah berhasil diselesaikan. Bagi kita untuk akhirnya berhasil kali ini, tuannya pasti akan sangat senang begitu dia tahu." Pria lain menjawab sambil terengah-engah, "Memang benar kami berhasil, tetapi dengan biaya yang tidak sedikit. Betapa tak terduga, meskipun 4 dari 6 elit keluarga Tang tidak ada, mereka masih berhasil mendeteksi gerakan diam-diam kami. Jika bukan karena orang misterius yang memikat 2 ahli yang tersisa dari keluarga Tang, dan juga 14 saudara kita yang mengorbankan hidup mereka untuk menjaga bagian belakang kita, aku takut." Menghela nafas. Setelah mengatakan itu, dia mulai batuk. "Namun, item ini sangat penting. Kami tidak memiliki ruang untuk kesalahan mengenai masalah ini. Sebaiknya kita segera kembali dan menyerahkan barang ini kepada tuannya. Kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, hanya dengan begitu kita bisa sedikit lengah. Beberapa hari ke depan pasti akan buruk. Jangan tunda lagi, hati-hati dengan kemungkinan gangguan dan pindah." Memang. Namun, Saudara Lang, agar kami dapat menyusup ke keluarga Tang lebih awal, saudara ipar Anda telah membantu kami. Apa yang akan terjadi jika keluarga Tang mengetahuinya? Saya khawatir saudara ipar Anda tidak akan dapat melarikan diri. Takut Pan Asteris temu. Pada saat mereka mengetahuinya, kami saudara-saudara akan mengumpulkan hadiah kami dan meninggalkan tempat ini untuk yang lain. Dunia bukanlah tempat yang kecil. Saya benar-benar tidak percaya bahwa keluarga Tang ini memiliki kemampuan untuk menemukan kami. Adapun saudara ipar saya percaya dia sudah lama pergi sekarang. Persetan dia akan menunggu keluarga Tang untuk menangkapnya. Orang itu licin, jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkannya, kamu mungkin lebih khawatir tentang dirimu sendiri. Sangat benar. Keenam orang itu bergerak maju dengan tergesa-gesa, setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke arah Junsie. Menonton dari samping, Junsie mengamati bahwa di antara 6 orang, 4 di antaranya menderita luka serius sementara luka yang diderita 2 lainnya juga tidak ringan. Saat mereka bergerak, darah terus mengalir keluar dari mereka. 2 dari mereka batuk tanpa henti, masing-masing batuk mengakibatkan tanah berceceran dengan warna merah tua. Namun, warna merah tua itu langsung tersapu oleh air hujan. Apa sebenarnya yang mereka curi dari keluarga Tang?
Apakah itu sangat penting? Mereka mengirim 20 orang, tetapi terpaksa meninggalkan 14 orang, sehingga hanya 6 orang yang bisa melarikan diri. Adapun 6 orang ini, 4 dari mereka menderita luka yang begitu menyedihkan, namun mereka benar-benar merasa puas dan bangga. Jika keluarga Tang memperoleh sesuatu yang baik, apakah Tang Yuan tidak akan memamerkannya terlebih dahulu? Tiba-tiba, orang yang tampaknya menderita luka paling parah berhenti bergerak. Dia terbatuk sebelum membentak. "Siapa ini? Ungkapkan dirimu." Dengan tatapan gemuruh, dia mengalihkan perhatiannya ke arah Jun Xie. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya perak yang cemerlang saat dia menyalurkan semua Suan Qi di tubuhnya, sepenuhnya siap untuk menyerang kapan saja. Orang yang menderita luka paling parah sebenarnya adalah ahli Suan Qi tingkat perak. Selanjutnya, dia juga berhasil mendeteksi keberadaan Jun Xie. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 36. Pakar. Perak adalah permulaan, emas adalah pertumbuhan. Makna yang terkandung dalam frasa ini adalah bahwa hanya mereka yang berhasil menerobos dari tingkat ke-9 Suan Qi ke tingkat perak yang dapat dianggap telah melangkah ke jalur para ahli, tahap awal tidak kurang. Di benua Suan-Suan, kultivasi Suan Qi dapat dianggap sebagai praktik yang tersebar luas. Bahkan prajurit militer biasa pun akan berkultivasi di Suan Qi. Namun, sebagian besar orang tidak dapat menembus kemacetan tingkat ke-9, selamanya tidak dapat bergerak maju. Ini juga alasan mengapa tidak satu pun dari 300 penjaga rumah keluarga Jun berani membantah Jun Xie ketika dia mengkritik mereka. Lebih dari 80% dari 300 orang memiliki kultivasi Suan Qi tingkat ke-8. Beberapa di antaranya berada di puncak tingkat ke-8. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa mencapai langkah berikutnya, Suan Qi tingkat ke-9. Itu adalah perbedaan hanya satu tingkat, namun jarak menuju tingkat itu sejauh cakrawala. Kemacetan serupa ada antara tingkat ke-9 dan tingkat perak. Anggota dari kedua faksi ini dipisahkan oleh jurang besar di langit. 9 dan di bawahnya hanyalah semut. Kalimat ini saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dari tingkat perak dan seterusnya, perbedaan besar akan muncul dalam budidaya Suan Qi mereka. 5 pria lainnya juga berhenti di jalur mereka. 6 tatapan tajam menembus hujan, tubuh 5 pria lainnya terpancar dengan cahaya hitam pekat. Kelima pria ini sebenarnya adalah ahli Suan Qi tingkat ke-9. Adapun pria yang memimpin, dia menyalurkan Suan Qi seluruh tubuhnya, menghasilkan cahaya perak yang cemerlang. Pria ini jelas merupakan ahli Suan Qi tingkat perak puncak, orang yang akan melangkah ke ranah tingkat emas. Dia juga yang menemukan keberadaan Jun Xie. Tidak heran mereka bisa mencuri sesuatu dari kediaman keluarga Tang. Mereka memilih waktu ketika kekuatan keluarga Tang berada pada titik terlemahnya, mengirimkan 20 ahli yang cakap. Jelas mereka telah menentukan lokasi item sebelumnya, menyiapkan rencana yang disusun dengan baik tanpa emosi dan mereka juga mendapat bantuan dari orang dalam. Jika mereka masih tidak bisa melakukan pencurian ini dalam kondisi seperti itu, maka kekuatan yang dimiliki keluarga Tang akan benar-benar menakutkan. Namun, di antara 20 ahli yang dikirim, hanya 6 ini yang bisa melarikan diri. Dengan asumsi bahwa 14 pria yang harus meninggalkan semuanya berada di tingkat ke-9 Suan Qi, maka kekuatan keluarga Tang tidak bisa dicemooh. Pada saat ini, hujan masih turun dengan deras. Hujan deras dan kabut tebal menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat mengamati dengan jelas situasi pihak lain. Belum lagi, mereka sekarang berada di sore hari musim gugur. Jun Xie merasa agak frustrasi dengan tingkat kekuatannya saat ini. Itu masih terlalu kecil. Meskipun dia telah mencoba untuk menyembunyikan kehadirannya, dia tidak dapat mencapai tingkat penyembunyian yang sama, yang dia mampu lakukan di kehidupan masa lalunya, kamuflase yang sama sekali tidak terdeteksi. Sepertinya dia harus menghadapi perjuangan berat hari ini. Namun, dengan tingkat kekuatannya saat ini, bisakah dia mengalahkan 6 ahli ini? Dia sama sekali tidak percaya diri dalam masalah ini.
Bahkan jika lawannya hanya salah satu dari mereka, dia masih tidak akan bisa mengalahkan mereka pada tingkat kekuatannya saat ini. Sangat disayangkan bahwa dia telah menjadi saksi atas perbuatan mereka. Melarikan diri bukanlah pilihan. Pada titik waktu ini, mereka tidak menginginkan apapun selain membunuhnya untuk menutup mulutnya sebagai jaminan. Untuk mempertahankan hidupnya, sebagai raja pembunuh yang bermartabat, dia sekarang mendapati dirinya terjebak dalam situasi yang tidak masuk akal. Apa ironi, sementara dia merenungkan situasinya yang menyedihkan, Jun Xie tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat penting. Kesadaran ini menyebabkan dia yang sangat tertekan untuk membuat putaran 180 derajat. Kesadaran ini telah membuatnya sangat bahagia, sedemikian rupa sehingga dia mungkin akhirnya tertawa bahagia. Meskipun 6 lawannya semuanya ahli dengan kekuatan dasar yang jauh lebih unggul dari miliknya, Jun Xie saat ini telah menemukan metode kemenangan yang pasti. Tubuh Jun Xie terselubung di tengah hujan dan kabut, menyebabkan keenam pria itu merasa tidak yakin berapa banyak pria yang mereka hadapi. Mereka hanya tahu bahwa ada seseorang di sana, tetapi tidak berapa banyak, dan jelas bukan penampilan Jun Xie. Jadi, mereka semua tetap berhati-hati, tidak mau melakukan gerakan sembrono. Lagi pula, mereka baru saja keluar dari pertempuran berdarah. Kehilangan banyak potensi pertempuran dan kebanyakan dari mereka menderita luka parah. Kecerobohan apapun di pihak mereka dapat menyebabkan bencana fatal. Tapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Jun Xie. Baginya, saat ini tidak ada perbedaan antara sekarang dan hari ini. Mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu bahkan lebih jelas daripada hari untuknya. Seni membuka keberuntungan surga adalah sumber kekuatan yang sangat misterius, yang diselimuti misteri. Namun, Jun Xie hanya berlatih selama sekitar 1 bulan. Tingkat kultivasinya dangkal dan secara alami tidak dapat memahami seluk-beluknya. Karena itu, dia tidak dapat melihat dengan baik dalam kegelapan. Tapi, masing-masing dari 6 pria di hadapannya menyalurkan semua energi Xuan Qi dari tubuh mereka hingga batasnya, menyebabkan tubuh mereka memancar terang dalam hujan berkabut hitam dengan cahaya perak dan hitam, seolah-olah mereka takut lawan mereka tidak dapat melakukannya. Lihat mereka. Di mata Jun Xie, mereka telah berubah menjadi 6 target boneka. 6 dibuat dengan indah dan jelas untuk melihat target boneka. Perasaan ini, seperti sebuah kapal yang tersesat di tengah lautan tanpa batas, yang tiba-tiba menemukan mercusuar di depannya. Inilah yang dirasakan Jun Xie pada saat ini. Dengan tingkat kecemerlangan seperti itu, bahkan rudal yang tidak diprogram tidak akan meleset dari sasarannya. Jun Xie telah menemukan kelemahan terbesar dari Xuan Qi dunia ini. Itu terlalu eye-catching, sama sekali tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan serangan diam-diam. Untuk terlibat dalam pertempuran, seseorang harus terlebih dahulu menyalurkan Xuan Qi di dalam tubuh mereka. Tapi begitu Xuan Qi telah dikumpulkan, tubuh akhirnya akan memancarkan cahaya yang bersinar. Saat berhadapan dengan pembunuh bayaran tingkat tinggi seperti Jun Xie, ke-6 pria ini tidak berbeda dengan 6 babi telanjang, 6 babi yang menunggu untuk disembelih dengan ekspresi bermartabat. Tidak heran tidak ada yang curiga saat itu ketika Jun Xie curang selama permainan dadu. Selama seseorang telah berlatih hingga Xuan Qi tingkat kelima, adalah mungkin untuk menipu juga. Namun, melakukan hal itu akan menyebabkan tubuh mereka memancarkan cahaya yang bersinar. Kecuali si penipu adalah seorang ahli dewa tertinggi. Tetapi apakah ada kebutuhan bagi seorang ahli dewa tertinggi untuk membungkuk begitu rendah untuk menipu dalam perjudian? Orang yang menciptakan metode kultivasi Xuan Qi ini hanyalah seorang jenius. Bagaimana orang itu tahu bahwa saya akan dipindahkan ke sini dan menghadapi situasi seperti ini? Metode ini hanya dibuat demi saya, sehingga saya dapat memiliki waktu yang mudah dan nyaman dalam membunuh orang. Metode ini hanyalah metode kultivasi yang paling cocok untuk musuhku. Menurut pendapat Jun Xie, jika ke-6 pria ini adalah babi, maka Xuan Qi saat ini adalah makanan babi. Hanya setelah memakan sejumlah besar pakan babi, babi dapat tumbuh ke bentuk gemuk dan gemuk yang diinginkan. Tidak hanya itu, mereka bahkan akan berinisiatif untuk bergegas ke depan tukang daging, memamerkan bentuk tubuhnya yang montok dan gemuk, seolah-olah dengan bangga mengatakan, "Kamu tahu, lihat betapa gemuknya aku, ayo, ini saatnya untuk menyembelihku. Saya siap kapanpun Anda berada." Dan peran Jun Xie saat ini,
tidak lain adalah tukang daging ini. Secara alami, membunuh babi juga membutuhkan sejumlah keterampilan. Itu karena babi di depannya tidak mudah dibunuh. Sedikit kurangnya perhatian dapat menyebabkan dia menderita serangan dari mereka. Sampai sekarang, kondisi tubuh tukang daging masih terlalu lemah, tidak mampu menahan bahkan satu serangan pun dari mereka. Menggerakkan lengan panjangnya, dia memiringkan, otot-ototnya melentur sesuai dengan gerakannya. 18 keping anak panah berbentuk koin yang disembunyikan di atas tulang rusuknya jatuh diam-diam ke telapak tangan Junxie. Junxie kemudian tetap tidak bergerak, matanya memancarkan kilatan haus darah, sepenuhnya menyalurkan aliran energi dari seni membuka keberuntungan surga. Dia menuangkan energi dari meridiannya ke anak panah berbentuk koin, di sore musim gugur yang dipenuhi hujan. Saat ini di mana dunia mulai gelap, Raja Pembunuh dari dunia lain memamerkan taringnya untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya sejak tiba di dunia aneh ini dia akan mengungkapkan teknik pembunuhan artistiknya. Pak, Pang. Suara langkah kaki perlahan terdengar saat keenam pria itu bergerak menembus hujan. Mereka secara bertahap membubarkan diri, membuat jarak antara satu sama lain saat mereka dengan hati-hati bergerak untuk mengapit posisi Junxie. Mereka semua bisa merasakan bahwa orang di depan mereka ini masih ada di sana, dan tidak bergerak sama sekali. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Terlepas dari siapa orang ini, mereka harus membasminya. Itulah proses pemikiran yang berjalan melalui keenamnya. Di tengah hujan lebat dan kabut, orang di depan mereka tampaknya bergerak. Setelah itu mereka semua melihat 6 cahaya kuning cemerlang muncul dari hujan. Keenam lampu ini terbang seperti kilat. Masing-masing ditujukan ke tenggorokan masing-masing dari 6 pria. Energi unik yang dicurahkan Junxie ke anak panah berbentuk koin, menyebabkan mereka memancarkan kecemerlangan yang menarik, terang hingga ekstrim. Pada saat lampu kuning menyala, mereka berenam merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Keenam dari mereka secara bersamaan merasakan tubuh mereka menegang. Pikiran mereka dikejutkan ke puncak. Salah satu dari mereka menatap dengan mata melotot dan bergumam dengan suara hampir menangis. Bumi Suan, orang macam apa yang bisa memancarkan cahaya kuning yang begitu cemerlang, kecepatan seperti itu, kekuatan seperti itu? Dengan pengecualian seorang ahli peringkat Suan Bumi, tidak ada tahap lain yang dapat memancarkan jenis Suan Qi dan cahaya ini. Di atas tingkat perak adalah tingkat emas, di atas tingkat emas adalah tingkat giok, dan hanya di atas tingkat giok ada peringkat Suan Bumi. Perbedaan kekuatan seperti itu tidak dapat dianggap sebagai kesalahan kecil dalam perhitungan ini. Bagaimana mereka seharusnya bertarung dalam pertempuran ini? Mereka ingin membungkam orang ini. Sepertinya mereka akan dibungkam olehnya. Bahkan jika musuh adalah ahli tingkat emas dan 6 dari mereka berada pada kondisi optimal, mereka mungkin tidak dapat bersaing dengannya. Tapi sekarang setelah mereka semua menderita luka yang begitu menyedihkan, mereka benar-benar menabrak ahli peringkat Suan Bumi. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 37. Pembunuhan dan penjarahan. Surga ingin aku mati. Perasaan pahit melanda mereka berenam. Putus asa, yang bisa mereka lihat hanyalah 6 lampu kuning cemerlang, sama sekali mengabaikan orang di depan mereka. Mereka tidak bisa lagi memperhatikan bahwa orang ini sama sekali tidak memiliki aura mengancam dari ahli peringkat Bumi Suan. Perasaan putus asa yang luar biasa menyebabkan hilangnya penilaian sesaat di pihak keenam pria ini. Namun, itu juga momen kecil yang menyegel nasib mereka. Alasan mengapa Junxie menembakkan anak panah berbentuk koin yang dipenuhi dengan energi pancaran yang unik justru karena dia telah meramalkan terjadinya momen yang satu ini. Untuk seorang pembunuh yang baik, seseorang harus memiliki wawasan terhadap pikiran lawannya. Menurut perhitungan Junxie, jika keenam pria ini bertemu dengan seorang ahli yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka akan terjebak dalam rawa. Saat ini ketika mereka terjebak dalam rawa adalah saat yang ditunggu-tunggu Junxie. Ketika seorang ahli Suan Qi tingkat perak yang terluka parah tiba-tiba menabrak ahli peringkat Bumi Suan puncak, hatinya akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang tak terbayangkan. Perasaan ini mirip dengan hanya menunggu kematian yang tak terhindarkan. Lebih jauh lagi, orang-orang ini sedang diburu.
wajar saja jika perasaan putus asa ini akan bangkit lebih cepat dari biasanya. Momen kecil yang satu ini adalah yang diinginkan Jun Sie. Jika dia langsung menyerang tanpa trik apapun, maka setidaknya 3 dari 6 pria ini akan mampu menghindari panah berbentuk koin milik Jun Sie. Memisahkan kekuatan di antara 6 anak panah pasti akan menyebabkan kekuatan di belakangnya jatuh jauh lebih rendah daripada hanya satu anak panah yang diarahkan dengan baik. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang masih hidup, Jun Sie akan berada dalam dunia yang penuh masalah. Mereka semua mungkin terluka, tetapi salah satu dari mereka bukanlah seseorang yang bisa ditangani Jun Sie dengan kondisinya saat ini. Alasan mengapa tidak ada belati terbang Li kecil yang dikeluarkan dengan sia-sia adalah karena hanya satu yang dikeluarkan setiap kali. Fokus Jun Sie secara alami ditempatkan pada ahli Suan Qi tingkat perak. Meskipun dia terluka parah, dia adalah orang yang memberinya tekanan tertinggi. Itu juga dia yang cukup tertarik untuk memperhatikan kehadiran Jun Sie. Setelah 6 anak panah berbentuk koin yang mempesona muncul, 12 lampu abu-abu gelap terbang keluar. Namun, 6 buah anak panah telah menarik perhatian penuh mereka. Selain itu, hujan deras juga menjadi sumber penyembunyian cahaya abu-abu gelap. Keenam dari mereka terguncang sampai ke inti dan semuanya panik saat mereka menghindari 6 anak panah yang masuk. Tak satu pun dari mereka berani memblokir anak panah dengan senjata mereka, takut akan kerusakan internal yang mungkin timbul dari kekuatan ahli peringkat Suan Bumi. Sebenarnya, jika senjata proyektil itu benar-benar dikirim oleh ahli peringkat Suan Bumi, tidak satu pun dari mereka yang memiliki kesempatan untuk melihat cahaya kuning sebelum dibunuh. Bahkan yang terkuat di antara mereka, ahli tingkat perak, tidak bisa dikecualikan. Sayangnya, dalam keadaan syok, tidak ada dari mereka yang menyadari hal ini. Meskipun bergerak cepat untuk menghindari anak panah itu, 2 dari mereka masih berteriak sedih. Mereka tidak dapat menghindar tepat waktu dan panah berbentuk koin menembus area di atas tulang selangka. Darah mereka menyembur keluar saat mereka jatuh ke tanah. Mereka yang jatuh ke tanah bahkan percaya diri mereka sudah mati. Setelah menerima serangan gemuruh dari ahli Suan Bumi, apa yang bisa mereka yang hanya di tingkat ke-9 lakukan kecuali menutup mata mereka dan menunggu dengan patuh untuk kematian mereka? Belum lagi, anak panah itu sudah menembus tenggorokan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa anak panah itu hanya menembus area di atas tulang selangka mereka tanpa memotong tenggorokan mereka. 4 jeritan menyedihkan bergema pada saat yang sama, mengikuti munculnya gelombang kedua proyektil. 12 belati terbang menghantam leher atau dahi mereka. Keempat pria yang berdiri itu semua tubuhnya dipukul oleh setidaknya 2 belati masing-masing menusuk bagian yang paling vital. Wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya saat mereka dengan erat menekan gagang belati di tenggorokan mereka. Tubuh mereka tetap tegak saat mereka jatuh tertelungkup ke air hujan di tanah. Adapun ahli tingkat perak yang menerima perawatan sepenuhnya Jun Sie, situasinya jauh lebih menyedihkan dibandingkan karena dia sudah terluka parah sejak awal. Kepala dan tubuhnya ditusuk hingga 4 belati, semuanya menembus begitu dalam ke dalam dirinya sehingga bahkan pegangannya tidak terlihat. Bahkan pada saat kematian mereka tidak dapat mengerti. Bukankah mereka sudah menghindari serangan fatal itu? Mengapa mereka tiba-tiba menderita luka fana lain dari belati terbang ini? Sebagai ahli peringkat Suan Bumi, berhadapan dengan mereka yang keberadaannya mirip dengan semut di depannya. Begitu serangan pertamanya gagal, maka dia seharusnya mempertimbangkan statusnya dan berhenti menyerang. Kenapa dia menyerang lagi? Mengapa dia benar-benar menggunakan serangan diam-diam terhadap seseorang yang 2 tingkat di bawahnya dalam kultivasi? Selain itu, setelah pertama kali gagal, dia benar-benar mengirim yang kedua. Mungkinkah para ahli Earth Suan saat ini semuanya adalah ba-asteris ngan yang tak tahu malu tanpa peduli dengan bantalan mereka? Di dunia ini, para ahli Earth Suan adalah semua individu yang sangat mementingkan reputasi mereka. Sejak kapan mereka menjadi begitu tak tahu malu? Pakar Suan Bumi Jun Sie tidak menunjukkan keraguan saat dia bergerak dengan kecepatan kilat, dengan mulus menarik belati terbang dari dahi mayat. Dia kemudian mengubah langkahnya, dari 2 langkah menjadi 1. Dia bergegas menuju 2 pria yang telah jatuh sebelumnya dan dengan kejam menikam salah satu dari mereka langsung di hatinya. Meskipun kedua pria ini menderita luka yang tidak sedikit, itu tidak cukup untuk langsung berakibat fatal. Sampai sekarang, mereka bingung karena takut namun,
Mereka masih memiliki tingkat kemampuan tempur tertentu. Musuh yang masih bisa menimbulkan ancaman tidak boleh dibiarkan hidup, bahkan jika mereka berada di ambang kematian. Apa yang terjadi padanya di kehidupan sebelumnya adalah pelajaran terbesar bagi Jun Xie. Satu-satunya musuh yang tidak bisa mengancamnya adalah musuh mati. Niat membunuh melonjak dalam pikiran Jun Xie. Wajahnya dicat dengan dingin. Belati terbang itu dicengkeram erat oleh Jun Xie. Ujung kakinya diposisikan keluar. Pada saat yang sama ketika belati menusuk pria itu, dia mulai bergerak. Tangan yang digunakan untuk menusuk sebelumnya mengendur saat dia berbalik ke arah orang lain. Seperti angin topan, dia meluncurkan tangannya yang lain ke bawah. Membentuk-bentuk golok, menusuk ke tenggorokan pria itu. Serangkaian tindakan ini dilakukan secara berurutan, cukup untuk menyebabkan rata-rata orang melewatkannya. Saat anak panah berbentuk koin kuning terbang keluar, sosok Jun Xie yang sekilas sudah bergerak keluar. Ketika keempat pria itu berteriak dengan sedih, Jun Xie sudah mengeluarkan salah satu belati terbang yang mencuat dari kepala mereka. Bahkan sebelum keempat mayat mereka jatuh rata ke tanah, belati terbang telah menemukan jalannya ke jantung korban pertama. Pada saat yang sama, tangannya yang lain juga membelah tenggorokan korban kedua dan terakhir. Pria yang tertusuk jantungnya oleh belati bahkan tidak memiliki kemewahan untuk membuat satu suara pun saat dia mati di tempat. Akhirnya, suara retak dari target terakhir yang tenggorokannya retak terdengar bersamaan dengan suara empat tubuh yang menghantam permukaan air. Setelah menyelesaikan tindakan di atas, Jun Xie memanjat sambil terengah-engah. Dengan kondisinya saat ini, menyelesaikan gerakan itu lebih awal memang masalah yang cukup sulit. Jun Moye yang asli hanya menyebabkan masalah berturut-turut untuk tubuh ini. Jika bukan karena proses penumpahan dan latihan terus-menerus selama sebulan terakhir, tidak mungkin dia bisa mengatur rangkaian tindakan sebelumnya. Meski begitu, batas waktu baginya terlalu pendek dan tindakan itu mirip dengan meminjam cerukan dari bank. Begitu dia mengendurkan kekuatan spiritualnya, dia dibombardir oleh serangan balasan dari gerakan kekerasan yang dilakukan sebelumnya. Dia merasakan sakit yang menyerangnya dari setiap bagian tubuh, otot dan tulangnya terasa seperti akan pecah, jantungnya pecah, dan paru-parunya terasa sakit. Orang yang selamat terakhir mengeluarkan suara "wah" saat dia menyemburkan panah darah, menyemprot langsung ke wajah Jun Xie. Saat mata mereka terkunci, dia menatap dengan kebencian pada Jun Xie, mendesis. Kamu bukan Bumi." Baru pada saat kematiannya dia menyadari bahwa orang di depannya ini jelas bukan ahli Suan Bumi. "Kalian sekelompok kepala babi." Jun Xie menghela nafas, merasa kasihan padanya. "Jika saya benar-benar ahli Earth Suan, apakah saya perlu menggunakan serangan diam-diam terhadap Anda sekelompok sampah?" Tenggorokan pria itu mengeluarkan serangkaian suara aneh saat matanya tiba-tiba berkilat marah. Ekspresi kebencian dan kemarahan terbentuk di wajahnya. Tubuhnya melengkung ke depan, tubuhnya yang berada di akhir hidupnya tiba-tiba menemukan kekuatan untuk mengangkat tangan yang gemetar, menunjuk Jun Xie. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ada yang keluar. Dia hanya menatap Jun Xie. Tidak lama kemudian, dia jatuh kembali ke tanah dengan "pa". Setelah berkedut sebentar, dia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, matanya tetap terbuka lebar menuju kematian. Awalnya, dia masih memiliki sisa nafas, meskipun hanya masalah waktu sebelum mati, tapi dia setidaknya bisa bertahan lebih lama. Siapa yang tahu bahwa kata-kata Jun Xie malah memprovokasi dia sampai mati. Bergerak, Jun Xie mengambil anak panah berbentuk koin dan belati terbang. Pada saat yang sama, dia juga melakukan pencarian di tubuh mereka. Tindakan Jun Xie wajar, hatinya tidak terganggu seolah-olah dia hanya memeriksa sakunya sendiri, sama sekali mengabaikan fakta bahwa keenam pria itu sudah mati. Pelatihannya sebagai seorang pembunuh di kehidupan sebelumnya telah menanamkan dalam dirinya ketenangan, yang tidak dapat dipatahkan bahkan jika Gunung Tai runtuh di hadapannya. Selain itu, Jun Xie telah menyaksikan jauh lebih banyak situasi yang jauh lebih berdarah dari ini. Dia akhirnya menemukan bingkisan kecil di tangan ahli level silver. Setelah menimbangnya sebentar, Jun Xie kemudian meraih topi hujan bambu yang ada di tanah. Menempatkannya di bawah tulang rusuknya, dia melangkah pergi, berbelok ke sudut. Di belakangnya, hujan lebat berlanjut, menciptakan tirai besar.
memotong Jun Xie dari adegan berdarah ini seolah-olah mereka dari dua dunia yang berbeda. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 38. Murni kebetulan. Di jalan, hujan deras terus mengguyur, membubarkan garis merah di tanah, hanya menyisakan 6 mayat yang tergeletak dengan tenang. Salah satu mayat itu matanya tetap terbuka lebar, menatap dengan marah ke arah langit, wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Setelah mengambil beberapa jalan memutar, Jun Xie akhirnya kembali ke Jun Residence. Bahkan saat Jun Xie berjalan di depan, hujan terus turun tanpa henti. Darah di wajah Jun Xie sudah tersapu oleh hujan. Setelah dicuci oleh air hujan, satu-satunya yang akan dilihat adalah beberapa noda kecoklatan. Tidak ada yang akan menduga bahwa noda itu adalah darah 6 prajurit. Selain itu, tidak mungkin Jun Xie bisa bertarung melawan orang-orang itu dengan tingkat kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, ini adalah darah seorang ahli tingkat perak dan 5 ahli Suan Qi tingkat ke-9. Pada saat inilah Jun Xie melangkah ke Jun Residence, sosok tinggi menembus hujan lebat. Sama seperti roket yang melesat di langit, sosok ini tiba di sudut di mana 6 mayat terlihat tergeletak di tanah. Karena terkejut, orang itu bergegas ke arah mereka, menggunakan tangan untuk menepuk ke-6 pria itu, mencari-cari di tubuh mereka tetapi tidak dapat menemukan apapun. Tiba-tiba meluruskan tubuhnya, wajah orang itu menjadi sangat suram. Pria ini mengenakan topeng yang tampak aneh di wajahnya, membuatnya sulit untuk memastikan fitur wajahnya. Namun, setiap gerakannya dilakukan dengan tenang dan mudah. Dengan cahaya keemasan, dia terbang ke pohon besar yang terletak 5 zang 15 meter dari mereka. Berdiri di atas pohon, dia melihat sekeliling. Cara perilakunya tampak seolah-olah dia tidak membuang-buang energi atau usaha dalam tindakannya. Cahaya keemasan bisa dilihat, orang ini adalah ahli level emas. Dengan tatapan seperti kilat, dia dengan hati-hati memeriksa sekeliling. Tiba-tiba, dia terbang turun dari pohon dan bergerak menuju 6 mayat. Dia melingkari 6 tubuh saat dia menganalisisnya. Setelah itu dia bergerak menuju salah satu arah di mana darah mereka mengalir. Namun, kecepatan gerakannya secara mengejutkan lebih unggul dibandingkan dengan para ahli biasa. Kecepatannya melebihi apa yang bisa dicapai para ahli saat berlari. Arah itu tidak lain adalah arah yang digunakan Jun Xie ketika dia meninggalkan tempat ini. Orang ini benar-benar detail, di tengah derasnya aliran air hujan, dia benar-benar berhasil menentukan arah yang benar. Pria itu mengikuti jejak dan bergerak maju. Setelah bergerak beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan kutukan yang terdengar ringan. Jalan memutar yang diambil Jun Xie benar-benar membawanya dalam lingkaran. Setelah mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Jun Xie, ahli level emas yang misterius menemukan dirinya kembali di tempat awal yang sama. Siapa itu? Siapa itu? Tingkat proses berpikir yang begitu dalam. Pria itu berbisik pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya ke langit, pikirannya tenggelam dalam pikiran. Siapa yang mengacaukan rencanaku? Siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat tepat? Siapa yang bisa melihat melalui rencana saya? Siapa yang bisa membaca pikiranku? Eksekusi rencana ini adalah sesuatu yang dilakukan secara mendadak, bahkan dia sendiri tidak memperkirakan bahwa ini akan terjadi. Selain itu, ada hujan deras yang tiba-tiba mempertimbangkan faktor-faktor ini. Masalahnya tidak mungkin berasal dari tujuannya. Tapi kemudian, dari mana asalnya? Mungkinkah pria misterius itu dengan susah payah menganalisis, meneliti setiap variabel, sampai mencurigai semua orang di sekitarnya dalam analisisnya? Pikiran orang ini selalu dalam dan mendalam. Setiap faktor harus berada dalam genggamannya sebelum keputusan dibuat. Obsesinya terhadap detail bisa dikatakan telah mencapai ekstrim. Ambil contoh apa yang terjadi hari ini. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah percaya bahwa akan ada kebetulan seperti itu. Karena itu, pikirannya tetap sejak awal. Kejadian hari ini pastilah pekerjaan seseorang atau suatu organisasi.
Mungkin keluarganya sendiri mencoba mengacaukannya atau mungkin seseorang yang memusuhi keluarganya. Pikirannya tumbuh dengan sudut pandang ini sebagai dasarnya. Wajar jika semua kemungkinan dalam pikirannya salah. Sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan perbedaannya ratusan ribu li. Pria ini tidak akan pernah menganggap bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah kebetulan, suatu kebetulan yang sangat menarik. Jika ahli level silver tidak mendeteksi keberadaan Jun Xie, maka Jun Xie tidak akan pernah memilih untuk menimbulkan kemarahan orang lain sementara kekuatannya belum berkembang. Jika yang dideteksi oleh ahli tingkat perak bukanlah Jun Xie tetapi orang biasa, maka dia akan dapat dengan aman mengirimkan barang itu kembali ke tempat yang ditentukan. Faktanya, jika orang ini tiba beberapa saat sebelumnya, tidak mungkin Jun Xie bisa mengalahkan pria itu dengan tingkat kekuatannya saat ini. Semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Kebetulan adalah jalan yang tak terhindarkan untuk semua perkembangan. Peristiwa dunia tidak akan pernah bisa mengikuti kehendak manusia. Meskipun Jun Xie mengambil barang yang diinginkan pria itu karena suatu kebetulan, Jun Xie sendiri tidak tahu apa barang itu, atau untuk apa barang itu bisa digunakan. Jun Xie memutuskan untuk berjalan-jalan adalah suatu kebetulan. Ketika dia menyadari bahwa festival pertengahan musim gugur dari kehidupan masa lalunya semakin dekat, dia merasa dirinya menjadi nostalgia dan rindu kampung halaman. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa diajak mengobrol dengan baik. Juga tidak ada tempat seperti jeruji di kehidupan masa lalunya. Juga tidak pantas baginya untuk menjadi depresi di rumah. Belum lagi Jun Xie bukan orang yang membiarkan orang lain melihat dirinya tenggelam dalam emosi yang begitu lemah. Jadi, dia pergi keluar, berencana untuk meminum kesedihannya. Tanpa diduga, kata-kata pria paruh baya itu membuatnya kehilangan keinginan untuk melanjutkan. Anggur menjadi kurang menarik dan lebih sulit untuk dicerna. Setelah mengucapkan beberapa kata menghina, dia meninggalkan toko anggur. Masih merasa tertekan, Jun Xie berkeliaran di jalan-jalan, seolah-olah tindakan menerobos hujan deras ini bisa membawa beberapa tingkat kenyamanan baginya. Saat itulah, kebetulan terjadi. Setelah serangkaian kebetulan, Jun Xie akhirnya menabrak orang-orang yang telah mencuri barang itu dari keluarga Tang. Beberapa pria yang nyaris tidak lolos, secara kebetulan juga berhenti sebentar, membiarkan Jun Xie mendengarkan percakapan mereka. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, Jun Xie berniat untuk melupakan kejadian ini. Bagaimanapun, Jun Xie saat ini tidak memiliki perasaan khusus untuk keluarga Tang. Jika keluarga Tang kehilangan sesuatu, biarlah. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, terlepas dari apa yang mungkin terjadi. Siapa yang bisa menebak bahwa orang-orang itu akan memiliki hidung seperti anjing untuk dapat mengendus kehadiran Jun Xie? Ini membuat Jun Xie tidak punya pilihan lain. Mengingat kekuatan orang-orang ini, melarikan diri bukanlah pilihan. Tanpa pilihan lain, Jun Xie terpaksa menggunakan proyektil, tergantung pada bantuan yang diberikan oleh surga, selain memanfaatkan triknya dan membuat orang-orang ini terbunuh dalam satu momen cepat. Karena orang-orang itu sudah mati, tidak ada alasan bagi Jun Xie untuk tidak mengambilnya dan mengambil barang itu dari mereka. Dengan demikian, barang tak ternilai yang diinginkan oleh orang misterius itu jatuh ke tangan Jun Xie melalui serangkaian kebetulan yang tampaknya tak terbatas. Tak satu pun dari hal-hal ini tampaknya menarik perhatian sama sekali. Namun, ketika mereka datang bersama-sama, rangkaian kebetulan ini dapat menyebabkan siapapun terkejut. Mendapatkan keuntungan besar tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, menghancurkan rencana teliti orang lain saat dia berjalan tanpa tujuan. Karena begitu banyak kebetulan telah terjadi, ini hanyalah bentuk campur tangan surgawi. Bahkan surga memutuskan untuk menurunkan hujan lebat untuk menambah kesenangan. Ini hanya bisa disebut sebagai kehendak surga. Atau mungkin sutradara dari rangkaian kebetulan, ini adalah surga itu sendiri. Pria misterius itu tetap di sana dan baru saja akan pergi ketika dia mendengar suara menderu. Penjaga rumah keluarga Tang menyerbu. Sambil mendesah, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan dia bergerak. 6 suara "pa" terdengar. Saat kepala 6 mayat di bawah meledak, wajah asli mereka tidak lagi dapat dikenali. Menyikat lengan bajunya, pria itu melompat ke dalam hujan dan menghilang. Ketika orang-orang keluarga Tang datang, yang mereka lihat hanyalah 6 mayat dengan kepala yang rusak.
Adapun item yang mereka butuhkan untuk pulih, itu tidak bisa ditemukan. Jun Xie tetap tidak mengetahui fakta bahwa dia secara tidak sengaja telah mengacaukan rencana musuh terbesar keluarga Jun. Dia bahkan mengambil barang berharga yang diinginkan pria misterius itu. Namun, Jun Xie hanya merasa sedih. Saya awalnya hanya ingin menikmati suasana hujan, merenungkan kenangan dunia lama saya, membenamkan diri dalam emosi nostalgia kesepian yang menyendiri ini. Sebaliknya, saya harus menabrak sekelompok asteris ngan busuk, menghancurkan atmosfer dan perasaan saya yang sempurna. Betapa menyedihkan, tidak ada satu hal pun yang berjalan dengan benar. Pertama, saya pergi untuk minum anggur tetapi bertemu dengan seorang pria yang tidak dapat membedakan antara anggur yang baik dan yang buruk, mengklaim bahwa anggur yang lebih rendah adalah sebuah mahakarya. Sungguh menggelikan. Setelah itu, saya pergi untuk menikmati suasana hujan, tetapi malah menabrak sekelompok orang yang mencoba membunuh saya. Apa nasib buruk? Jun Xie menghela nafas saat dia mengangkat kepalanya ke langit, menepuk bungkusan kecil di dadanya. Dia melangkah ke Jun Residence. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 39. Guan Qinghan. Hujan deras tanpa batas akhirnya berkurang intensitasnya, namun hujan terus berlanjut. Jun Xie berjalan santai, membuat mereka yang melihatnya melalui pintu atau jendela bertanya-tanya. Ya dewa, kegilaan macam apa yang Tuan Muda lakukan sekarang? Yah, dibandingkan dengan masalah gila sebelumnya, yang ini tampak lebih masuk akal, meskipun memang tampak aneh. Apa yang dia lakukan di luar saat hujan seperti kucing dan anjing? Saat dia melewati area taman, dia tiba-tiba mendengar melodi seruling perlahan keluar. Dalam melodi seruling ada kesedihan yang tak terlupakan. Mendengarkan suara seruling, orang bisa membayangkan kesedihan dan perasaan dendam yang tersembunyi memenuhi orang yang memainkan seruling. Tetapi ketika Jun Xie mendengar suara itu, dia merasa itu bertepatan dengan keadaan emosinya saat ini. Tidak dapat menahan diri, dia pergi ke sumber nada. Di sebuah paviliun yang terletak di tengah taman, seorang wanita berjubah putih duduk di bangku batu, punggungnya menghadap Jun Xie. Rambutnya digulung tinggi seperti awan gelap, pinggangnya ramping. Melihatnya dari belakang, orang akan percaya bahwa dia adalah wanita yang dingin tapi halus. Namun, ditemani oleh melodi sedih dari seruling dingin di musim gugur yang sunyi ini, tampaknya wanita ini kesepian dan suram. Jun Xie berdiri dengan tenang di tengah hujan, dia menutup matanya sedikit, mendengarkan nada sedih dari seruling. Pikirannya dalam keadaan kesurupan, seolah-olah dia sedang mendengarkan lagu favoritnya dari kehidupan masa lalunya, lagu Fine Eyebrows dari Red Dream Mansion, kesedihan anggun yang sama, kebencian penuh air mata yang sama. Pikiran Jun Xie merasa dirinya mabuk. Dalam hujan musim gugur yang lebat ini, untuk siapa rasa sakit dan kesedihan ini? Pada saat ini, Jun Xie tiba-tiba merasa bahwa wanita di hadapannya menderita kesepian yang sama seperti dirinya. Namun, jika dibandingkan dengan dirinya sendiri, kondisinya jauh lebih tidak berdaya. Di tengah kesedihan melodi seruling, bahkan angin pun menjadi mencekik. Melodi seruling secara bertahap menjadi lebih lemah, seperti seutas sutra yang bergoyang di udara, bergoyang sampai tidak ada apa-apa. Wanita berjubah putih itu tetap duduk. Dia meletakkan seruling giok dan menghela nafas pelan. Suara desahannya dibubarkan oleh suara hujan, tampaknya menunjukkan betapa lemahnya itu dibandingkan. Hati Jun Xie terasa tergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan lembut. Meskipun suaranya ringan, wanita itu menjadi terkejut. Dia segera berbalik, tatapannya mengunci ke Jun Xie. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, lalu menjadi sedikit jijik dan dia memandang Jun Xie dengan jijik. Itu adalah kamu. Melodi seruling tidak buruk, sangat indah. Jun Xie tersenyum saat dia dengan santai melangkah ke paviliun. Tubuhnya yang basah kuyup oleh hujan menyebabkan lantai paviliun menjadi basah. Kakak ipar, bagaimana kamu tiba-tiba memiliki minat yang elegan ini? Penampilan wanita itu seperti lukisan, pembawaannya anggun, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kedinginan.
Wanita yang tubuhnya memancarkan aura dingin ini adalah adik ipar Jun Moxi dan istri Jun Moyu, Guan Qinghan. Dia adalah satu-satunya putri dari keluarga Guan yang terkenal, sebuah keluarga terkenal di kerajaan Tianxiang. Sebenarnya, memanggilnya istri Moyu mungkin tidak pantas. Pertunangan mereka adalah sesuatu yang ditetapkan ketika mereka berdua masih balita. 3 tahun lalu, Jun Moyu berusia 22 tahun dan Guan Qinghan berusia 18 tahun. Saat itulah kedua keluarga mulai mempersiapkan pernikahan untuk keduanya. Namun perang tiba-tiba meletus antara mereka dan kerajaan Seng. Jun Moyu dan adik laki-lakinya Jun Mohu dipilih untuk bergabung dalam ekspedisi melawan Senji. Dengan demikian kedua keluarga memutuskan untuk mengadakan pernikahan setelah Jun Moyu kembali dengan kemenangan. Sebelum Jun Moyu berangkat ke tentara, mereka sudah selesai dengan upacara pertunangan dan Guan Qinghan sudah dianggap sebagai anggota keluarga Jun. Begitu Jun Moyu kembali, pernikahan mereka akan berlangsung. Adapun tanggal pernikahan, itu juga sudah ditetapkan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengira Jun Moyu tidak akan pernah kembali. Tubuhnya dibiarkan beristirahat di medan perang. Dua kekasih masa kecil sekarang terpisah, dihadapkan dengan penyesalan selamanya. Bakat yang berharga, mati dengan cara yang tidak jelas dan menyedihkan. Ketika berita buruk itu tiba, Guan Qinghan pingsan di tempat. Setelah itu, dia mengabaikan nasihat keluarganya dan memilih untuk masuk ke dalam keluarga Jun. Dia mengadopsi identitas seorang janda keluarga Jun dan membantu merawat orang tua di keluarga Jun. Kakek Jun telah memintanya untuk tidak melakukannya beberapa kali. Lagi pula, dengan penampilan dan latar belakangnya, tidak perlu takut tidak bisa memiliki pernikahan yang baik. Dia bahkan mengusulkan pemutusan perjanjian pertunangan untuk memungkinkan kebebasan Guan Qinghan dari situasi ini. Tapi Guan Qinghan terus menolak. Bahkan setelah melelahkan diri mereka sendiri, para tetua dari kedua keluarga tidak dapat mengubah pikirannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Jika saatnya tiba ketika dia berubah pikiran, maka mereka akan mengirimnya kembali ke keluarga Guan. Semua orang di keluarga Jun dari kakek tua Jun, Jun Wui sampai ke para pelayan memperlakukan gadis muda ini dengan hormat, tidak meremehkannya dengan cara apapun. Namun, ada satu orang yang terus-menerus membuatnya tidak bahagia, dan itu adalah adik iparnya, Jun Moxi. Setelah adik iparnya yang cantik pindah, si anak nakal yang hilang, Jun Moxi menjadi gelisah. Cara bicaranya kurang ajar, sikapnya yang sembrono, menyebabkan Guan Qinghan merasa sangat jijik. Tidak dapat mentolerirnya, dia pernah memberinya pelajaran yang keras. Meskipun dia adalah satu-satunya anak perempuan, dia cukup mahir dalam seni bela diri. Meskipun tidak di tingkat perak Xuanqi, dia sudah berada di puncak tingkat ke-9 Xuanqi. Berurusan dengan seseorang seperti Jun Moxi bukanlah tugas yang sulit. Namun, pemukulan tidak mengubah apapun untuk mengubah anak nakal yang tidak bermoral ini. Mengetahui bahwa adik iparnya yang cantik tidak akan menimbulkan luka berat padanya, dia akan selalu mengintipnya secara diam-diam. Melihat sepotong betis tangguh yang tak tahu malu, Guan Qinghan tidak dapat menemukan metode lain dan memilih untuk menyembunyikan dirinya di kamarnya hampir sepanjang waktu. Tapi cuaca hujan hari ini menyebabkan hatinya tiba-tiba merasa pahit dan sedih, menyelimutinya dengan kesedihan. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke paviliun untuk mengekspresikan kesedihannya dengan seruling. Tak disangka, orang bejat ini berani menghadapi hujan. Sungguh orang yang obsesif. Apakah Anda tidak mengerti bahwa Xuanqi tingkat ke-9 saya jauh lebih tinggi dari milik Anda? Jika saya ingin memberi Anda pelajaran, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Alasan saya memilih untuk tidak melakukannya hanya karena saya tidak ingin mengganggu ketenangan tempat tinggal ini, dan juga untuk tidak membuat kakek sakit hati. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Oh, aku tidak ada urusan saat ini, dan memutuskan untuk bermain seruling sebentar. Mungkinkah tuan muda ketiga ahli dalam hal ini? Mendengar kata-kata Jun Xie, Guan Qinghan merasa lebih jijik lagi. Apa yang diketahui orang jahat ini tentang melodi seruling? Cantik, tidak buruk. Dia jelas mencoba untuk memulai percakapan dengan saya. Dia menatapnya dengan dingin, bertanya-tanya, wajah baru seperti apa yang ingin dia tunjukkan hari ini. Barb bahkan menemani kata-katanya.
dengan kebijaksanaan Jun Sie. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dari kata-katanya? Namun, wanita ini adalah seseorang yang dia kagumi. Belum lagi, dia juga mengerti betapa tak tertahankannya Jun Moxi yang asli. Tidak heran semua orang akan memandang rendah dia. Di sisi lain, pengabdian penuh kasih sayang Guan Qinghan adalah sesuatu yang Jun Sie hargai. Melodi seruling memproyeksikan melodi hati. Masa lalu adalah masa lalu. Akan lebih baik jika kakak ipar membiarkan hatimu melepaskan. Biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Jun Sie sedikit ragu sebelum menjawab. Guan Qinghan memberikan sebelum membalikkan tubuhnya ke samping, mengabaikannya. Jun Sie mulai kehilangan minat. Jika seseorang memilih untuk mengabaikannya, maka dia akan semakin mengabaikannya. Jadi bagaimana jika dia adalah wanita cantik? Bisakah wanita cantik hanya melemparkan pandangan menghina pada orang lain? Dia dengan enggan berkata, "Aku lancang sebelumnya, menyebabkan gangguan bagi kakak ipar. Aku akan kembali sekarang." Karena itu, dia tersenyum, berbalik dan berjalan pergi tanpa ragu-ragu. "Anda akan mengabaikan saya? Ini baik saja. Saya hanya akan pergi tidur." Guan Qinghan menjadi sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia berencana untuk menguntitnya lagi, menggunakan alasan palsu untuk mendekatinya. Tanpa diduga, dia benar-benar mengatakan beberapa kata yang manusiawi. Dia bahkan memilih untuk pergi sendiri terlepas dari hujan. Mengamati punggung Jun Sie saat dia pergi di tengah hujan, Guan Qinghan membuka mulutnya, tapi kemudian ragu-ragu menatapnya lagi. Dia menemukan bahwa adik iparnya tampak sangat berbeda hari ini. Anak nakal ini selalu menampilkan senyum nakal yang jahat, matanya penuh dengan ketidakjujuran, melesat kemana-mana. Setiap kali dia melihatnya, dia akan ngiler dengan cara yang tak tertahankan. Namun, tindakan sebelumnya tidak menunjukkan jejak kesembronoan dan malah serius, sikap yang sangat tenang dan mendalam. Selanjutnya, matanya tidak menatapnya sama sekali. Mengamati punggungnya saat dia pergi menembus hujan, dia melihat bahwa dia tetap tenang. Apakah dia benar-benar berubah? Guan Qinghan dalam hati mencibir dingin. Karena tindakan menguntitnya tidak membuahkan hasil apapun, dia memutuskan untuk mengubah taktik dan memakai wajah tuan-tuan untuk mendekati saya. Jun Moxi, apakah kamu berharap aku akan tertipu oleh tipuanmu? Bahkan setelah Anda mengubah wajah Anda ribuan kali, di hati saya, Anda akan selamanya menjadi anak durhaka yang kotor dan tak tahu malu. Itu tidak akan pernah berubah. Dengan hujan deras seperti itu, Anda benar-benar membiarkan diri Anda basah kuyup oleh air hujan saat Anda datang ke sini hanya untuk mengucapkan beberapa kalimat itu? Seolah-olah ada yang akan percaya itu. Ini hanya bisa membuktikan bahwa Anda memiliki motif tersembunyi atas tindakan Anda. Anda seorang pria, apakah ada yang percaya itu? Wajah cantik Guan Qinghan langsung berubah sedingin es. Namun, bocah ini sebenarnya tidak menunjukkan rasa takut ketika dia melihatku memelototinya hari ini. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 40. Suan Inti. Saat Jun Sie berjalan pergi, hatinya merasa kasihan pada saudara iparnya. Guan Qinghan baru berusia 21 tahun, puncak hidupnya. Belum lagi, dia adalah kecantikan surgawi yang menakjubkan. Namun dia rela memasuki keluarga Jun dan menjadi janda. Jika ini adalah dunia lamanya, maka kejadian semacam ini tidak terpikirkan. Namun, di sini diperlakukan sebagai cara hidup yang alami, sungguh tragedi yang luar biasa. Ini hanya pemborosan sumber daya. Kalau saja aku bisa, pikiran ini tiba-tiba muncul dari benak Jun Sie, membuatnya terkejut. Ini tidak terasa seperti sesuatu yang akan saya pikirkan. Aku mungkin bersimpati padanya, tapi bagaimana mungkin aku bisa berakhir dengan pemikiran jahat seperti itu? Ini sama sekali bukan sesuatu yang bahkan akan saya pertimbangkan. Kecuali kalau Anda tercela Jun Moxi, jiwa Anda telah pergi, namun Anda masih meninggalkan efek sisa semacam ini. Jun Sie mengutuk dalam hati.
Jun Xie berjalan ke kamarnya. Tanpa mengakui sapaan kecil Lolita, dia duduk dengan cemberut di wajahnya. Dia merenungkan setiap tindakannya sejak hari dia pindah. Ada sesuatu yang terasa tidak benar. Di masa lalu, dia juga menunjukkan sisi sembrono dari dirinya. Tetapi itu dimaksudkan sebagai metode untuk mendekati target atau sebagai penutup. Tidak peduli apa, itu hanya akting. Karakter Jun Xie selalu dingin dan arogan, dan bahkan kejam. Kadang-kadang, dia bahkan bisa digambarkan sebagai berdarah dingin. Namun, dia menyadari bahwa kepribadiannya telah berubah drastis sejak dia pindah. Diakui, identitas Jun Moxi sebagai pembuat masalah adalah penyamaran terbaik. Namun, dia harus memiliki pemahaman yang baik tentang pikirannya sendiri. Saya tidak bisa membiarkan karakter asli tubuh ini, Jun Moxi menang. Namun, saya juga membutuhkan kepribadian ini sebagai bentuk kamuflase. Pertahankan keadaan pikiran saya, sesuai dengan lapisan luar, namun jauh di lubuk hati, saya masih saya. Raja jahat Jun Xie, semburan cahaya keluar dari matanya, tak berperasaan di hadapan langit dan bumi, puluhan ribu hanyalah makanan sekali pakai di matanya. Raja jahat yang kejam telah melangkah ke dunia lain ini. Setelah memutuskan sendiri, dia merasa tubuhnya rileks dan langsung teringat hal-hal lain. Dia mengeluarkan bungkusan kecil dari dadanya. Paket ini diperoleh dengan mengorbankan nyawa 20 ahli. Meskipun dia tidak tahu siapa dalangnya, Jun Xie yakin bahwa tidak ada orang biasa yang berani mencuri dari keluarga Tang. Selain itu, tidak ada yang akan mengambil risiko sebesar itu kecuali ini adalah harta karun yang luar biasa tinggi. Memiliki pikiran seperti itu mengalir di benaknya, Jun Xie tidak bisa tidak merasa sangat ingin tahu. Dia awalnya berpikir untuk mengembalikannya ke keluarga Tang, namun dia sekarang diliputi oleh keinginan untuk membukanya. Bertindak atas keinginannya, ini adalah cara raja jahat. Dengan mengejek, Jun Xie merobek bungkusan itu. Di dalamnya ada kotak kayu persegi, sebuah kotak yang mengeluarkan aroma samar. Bagian atasnya ditutupi dengan garis emas pucat. Kotak kayu ini secara mengejutkan terbuat dari golden silk sandalwood berkualitas tinggi. Selain itu, bahan untuk kotak golden silk cendana ini dipotong dari pohon secara keseluruhan. Kotak ini saja sudah sangat berharga. Membuka kotak itu, dia merasakan udara dingin berhembus keluar. Di dalam kotak itu ada kotak putih salju lainnya. Menyentuhnya, dia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ini adalah cold jade bermutu tinggi. Dilihat dari warna kotaknya, cold jade ini adalah objek yang sangat kuat. Jun Xie menarik napas dalam-dalam. Apa sebenarnya yang begitu penting? Mereka bahkan menggunakan cold jade yang begitu berharga untuk menutupinya. Dengan hati-hati membuka kotak giok, dia menemukan benda bundar di dalam kotak. Benda itu terbungkus dalam lapisan bulu kulit berwarna-warni yang memiliki kilau aneh. Jun Xie yang tidak tahu apa ini tidak merasa aneh sama sekali. Jika seorang profesional melihat ini, mereka kemungkinan akan terkejut. Ini adalah kulit binatang Suan tingkat ke-9. Suan Beast tingkat ke-9 adalah eksistensi yang mirip dengan ahli dewa tertinggi. Kotak golden silk cendana, cold jade bermutu tinggi dan kulit binatang Suan tingkat ke-9. Salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Ketiga barang tak ternilai ini sebenarnya hanya bagian dari paket. Jun Xie mengeluarkan benda yang dibungkus oleh lapisan kulit dengan tangannya. Itu adalah benda bulat seukuran bola pimpong. Melihatnya, Jun Xie tidak bisa menahan perasaan kecewa. Benda aneh itu berwarna merah tua dan hampir berwarna hitam. Teksturnya menyerupai batu, namun bukan batu, menyerupai batu giok, namun bukan batu giok. Dia mencubitnya dan menemukan itu menjadi sedikit elastis. Kesan yang diberikan oleh item ini agak biasa-biasa saja. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Jun Xie dan dia berseru, "Inti Suan." Meskipun Jun Xie tidak tahu bagaimana bentuk Suan Core, dia tahu bahwa itu adalah barang berharga. Hanya Suan Beast level ketiga atau lebih yang bisa menghasilkan Suan Core. Adapun Suan Core ini, mengingat kekuatan keluarga Tang dan betapa pentingnya mereka melindunginya dan juga jumlah daya tarik yang ditimbulkannya bagi orang lain, melangkah lebih jauh dengan memprovokasi harimau untuk mendapatkannya. Ini barang itu bukan bahan biasa, setidaknya harus di tingkat ke-7, atau mungkin
bahkan lebih tinggi. Jun Xie tidak menyadari berapa banyak sumber daya yang telah dihabiskan kakek Tang Wanli untuk mendapatkan Suan Core ini. Suan Core dari Golden Winged Tiger Suan Beast tingkat ke-9 ini mengandung sejumlah besar energi. Untuk ahli Suan Qi tingkat rendah, Suan Core ini tidak berguna. Namun, begitu kultivasi mereka tidak lagi pada tingkat yang rendah, maka di bawah kondisi yang tepat dan menggunakan metode stimulasi tertentu, energi besar di dalamnya dapat diserap dan diklaim sebagai miliknya. Adapun berapa banyak energi yang dapat diserap, itu akan tergantung pada bakat orang tersebut. Setelah peringkat bumi tercapai, setiap langkah maju dalam budidaya Suan Qi secara akumulatif sulit. Namun, Suan Core ini bisa mendorong ahli peringkat bumi tahap pemula sampai ke tahap Sky Suan. Di dalam dunia Suan Qi, item ini adalah harta surgawi yang menantang. Tingkat kesulitan yang terlibat dalam membunuh bahkan Suan Beast tingkat ke-8 sudah sangat tinggi. Adapun membunuh Suan Beast berlevel ke-9 untuk mengambil Suan Core-nya, ini umumnya tidak mungkin. Sudah pasti bahwa seorang ahli surgawi tertinggi memiliki peluang bagus untuk mengalahkan binatang Suan tingkat ke-9, tetapi membunuhnya? Bahkan jika dua ahli surgawi tertinggi bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat membunuh binatang Suan tingkat ke-9. Kekuatan dan kecepatan binatang Suan tingkat ke-9 dapat digambarkan sebagai menakutkan, tetapi ketika harus melarikan diri, tidak ada yang bisa bermimpi untuk menghentikannya. Belum lagi, ini adalah harimau bersayap emas, binatang Suan dengan kemampuan terbang. Menghentikannya adalah sesuatu yang bahkan tidak akan pernah dipertimbangkan. Saat itu, Tang Wanli secara tidak sengaja menemukan ahli divine tertinggi yang terluka parah. Ketika dia mengetahui bahwa ahli memiliki Suan Core ini, Tang Wanli menghabiskan banyak uang untuk menyewa puluhan ahli peringkat Jade, Earth dan Sky untuk merebutnya. Beberapa nyawa hilang sebelum dia berhasil mendapatkannya. Terlepas dari bagaimana ahli surgawi tertinggi itu meletakkan tangannya di Suan Core, akan berlebihan untuk mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya yang ada. Namun, orang dapat yakin bahwa di dunia ini, jumlah inti Suan ini tidak melebihi 3. Secara alami, alasan Liu Ran sangat menginginkan Suan Core ini adalah karena dia memiliki kebutuhan mendesak untuk menggunakannya. Rencananya dimulai sejak bertahun-tahun yang lalu sejak dia pertama kali menerima intelijen tentang masalah ini, yang melibatkan penyuapan tokoh keluarga Tang, mengatur dengan hati-hati agar dia bisa berjalan selangkah demi selangkah, dengan susah payah menjaga mata dan telinganya untuk berita apapun sampai 3 bulan yang lalu, ketika dia akhirnya menemukan lokasi rahasia item itu. Namun, kakek Tang tidak pernah meninggalkan rumah dan selalu dilindungi oleh 4 ahli tingkat tinggi, sehingga dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Kali ini, dia akhirnya mendapat kesempatan langka. Kakek Tang tidak hanya meninggalkan rumah, dia bahkan membawa serta 3 dari 4 ahli. Selain itu, ada juga hujan lebat, yang membuat situasi semakin kondusif. Memahami faktor-faktor yang menguntungkan ini, dia mengirim ahli tingkat pertama untuk memancing ahli dari keluarga Tang sebelum diam-diam mengirim 20 ahli lainnya. Berkolaborasi dengan orang dalam mereka akhirnya berhasil tetapi dengan mengorbankan nyawa hampir semua 20 ahli. Bahkan kemudian, itu berhasil. Mengorbankan nyawa hanya beberapa ahli dengan imbalan Suan Core tidak diragukan lagi merupakan perdagangan yang menguntungkan. Sayangnya, tepat sebelum mereka berhasil menyelesaikan semuanya, mereka akhirnya bertemu Jun Xie. Perencanaan yang cermat selama beberapa tahun, ribuan rencana, dan 10.000 analisis, semuanya berakhir tanpa hasil untuk upaya mereka. Itu akhirnya menguntungkan orang lain. Orang hanya bisa membayangkan betapa menyedihkannya Liu Ran saat ini. Bersambung ke chapter 41. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.